Teman-teman, kata si Bumi ini, orang Kristen ini mengatakan bahwa surat Paulus bukan firman Tuhan ya guys. Kita harus hargai dia ya. Ya, kita harus sepakat mulai sekarang ya. Surat Paulus bukan firman Tuhan. Kita mengusung dulu nih. Jadi kalau ada pendeta, tolong naik pendeta ya. Mbak itu fitnah. Diam dulu lah. Mbak jangan fitnah. Ini orang gila ini ngomong. Kau yang bilang tadi Roma 16:16 ini bukan firman Tuhan, itu kan surat Paulus. Ada gila-gilanya aku tengok. Kau yang ya sudah ya udah, kalau iya ya udah diam. Mbak bisa kau yang bedakan bilang firman Tuhan dan bukan firman Tuhan atau tidak? Kau bilang surat Roma bukan firman Tuhan. Itu poin Bukan kita. surat Roma. Sekarang Roma 16 ayat 16. Roma 16:16 itu bukan firman Tuhan kata kau. Ya sudah. Ya udah diam dulu. Ya udah. Oke, Bang Mangunsong dan Simanjunta, silakan. Anda sepakat bahwa surat Paulus Roma 16:16 itu bukan firman Tuhan, silakan, Bro. Firman Tuhan, Bu. Ya udah, silakan ngomong sama si Bumi ini dulu, jangan sama saya. Dia yang bilang tadi, Bang. Waduh, bahaya nih Oten nih. Iya, firman Tuhan. Jadi ya silakan Simanjunta ngomong sama Bumi dulu ya. Jangan sama saya ya. Si Bumi ini memfitnah kitab Anda. Dia katakan surat Paulus 16:16 itu bukan firman Tuhan. Berarti yang memfitnah saya atau dia, Bro? Enggak, bukan masalah fitnah, mungkin masalah saya nggak mau. Saya mau membersihkan nama saya. Dia bilang saya memfitnah tadi. Saya mengatakan rata-rata Kristen yang diskusi sama saya bilang surat Paulus itu firman Tuhan. Nah, dia bilang bukan. Nah, silakan Anda ngomong sama dia lah. Jadi Paulus ketika mencatatkan terkait dengan ayat-ayat itu, dia diberkati oleh Roh Kudus. Jadi melalui Roh Kudus itulah Paulus bisa mencatatkan tentang itu semua. Firman Tuhan. Ya sama si Bumi. Ya Bumi, buka mic-nya Bumi. Juga tadi menyampaikan begitu kok, Bu. Sama. Enggak. Dia bilang Roma 16:16 itu bukan firman Tuhan. Silakan Bumi. Mungkin bisa ditambahkan Bang Mangunsong mungkin. Ya, enggak, sama Bumi dulu. Silakan Bumi. Jujur Bumi, tadi kau bilang apa? Surat Paulus, surat Roma pasal 16:16 itu firman Tuhan atau bukan? Diam dulu kau Simanjunta. Jangan aku yang disetir, aku yang ngatur kalian karena kalian di sini orang Kristen sering berbohong. Si Bumi tadi bilang Roma pasal 16:16 bukan firman Tuhan. Bumi, ngomong kau Bumi, menceret kau kan? Tadi banyak kali ceritamu. Kau bodoh-bodoh ya aku orang Islam. Ternyata orang Kristen bilang di sini firman Tuhan. Mana yang ku percaya sekarang? Berarti kalian ini saling menipu satu sama lain nih. Aku kalian tipui berarti. Si Simanjunta bilang itu firman Tuhan, kau bilang bukan firman Tuhan. Tadi kau cerewet kali pengen ngomong, giliran masuk kawan ke Kristen kau langsung diam. Berarti kau memang pengen membodoh-bodohi kami umat Islam. Untungnya aku nggak bodoh, makanya aku nggak percaya sama kau. Bumi tadi bilang firman Tuhan kok tadi, mungkin ada kepleset. Telinga aku nggak budek, ini direkam di YouTube, di live kan ini udah berapa jam di live kan. Si Bumi bilang Roma pasal 16:16 itu bukan firman Tuhan. Apalah ini orang ini pula yang membela. Kawan kau yang bilang tadi pula, inilah orang Kristen ini membela dalam kesalahan teman-teman. Saling bahu membahu dalam menunjukkan kesalahan bukan kebenaran. Makanya kau tanya si Bumi lah, konfirmasi sama si Bumi dulu. Roma 16:16 itu firman Tuhan atau bukan? Makanya dia menceret dia. Menceret kau kan Bumi, nah itu kau. Giliran aku ngomong kau bilang aku memfitnah. Giliran kau Kristen yang ngomong kawan Kristen kau diam kau. Buka mic-mu. Kau birahi kali pengen naik menjelaskan agama kau dari tadi. Sudah aku bilang kalau kau bukan pendeta jangan naik dek. Jangan kau paksakan menjelaskan kalau kau nggak punya kapasitas. Kau bilang surat Roma 16:16 bukan firman Tuhan. Tuh dibilang sejunta firman Tuhan. Mana yang betul di antara kalian yang punya Roh Kudus ini? Roh Kudus kalian kok kayak gini mengajarkan kalian berbeda-beda ini. Entah mana satu. Roh pneuma atau roh hantu belau ini. Ayo, kau bilang dulu sama Simanjunta dulu. Roma 16:16 itu firman Tuhan atau bukan? Nah, sekarang konteks firman. Pertanyaan saya adalah Roma 16:16 itu firman Tuhan bukan? Kau jawab dulu Simanjunta, ke Simanjunta jangan sama aku. Kristen-Kristen ini mau nipuin kita. Itu saya jelaskan lah, Mbak. Silakan. Mbak mau dengar tidak? Ya silakan. Kali cerita kau. Ang. Jadi Mbak, Roma 16 ayat 16 itu tidak datang dari ajaran, tidak datang dari mulut Yesus, tidak dikatakan oleh Yesus. Itu adalah isi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Oke? Pertanyakan itu firman Tuhan bukan? Nah, dalam konteks dia firman yang ku tanyakan itu firman Tuhan bukan? Mencret. Dan saya jelasin nih mencret. Jawab, firman Tuhan bukan? Gini,
yang ditulis dalam Roma 16. Yang kutanya Roma 16:16 itu firman Tuhan A, firman B bukan. Silakan. Ya sudahlah, biar Mbak senang, itu firman sudah. Perhatikan teman-teman betapa pendustanya mereka ini depan kita kan. Betapa mereka ini betul-betul berdusta dalam segala hal. Berarti kalau aku cium kudus itu ajaran Yesus? Bukan. Cium kudus itu di Roma 16:16. Kau bilang itu firman Tuhan. Siapa Tuhanmu? Yesus bukan? Cium kudus itu bukan diajarkan Yesus langsung. Bukan diajarkan. Roma pasal 16:16 itu ajaran Yesus atau bukan? Bukan ajaran Yesus. Sekarang Simanjuntak. Bumi Manilapai mengatakan Roma 16:16 itu bukan ajaran Yesus. Kau sepakat nggak, bro? Silakan. Semua itu ajaran kebenaran dari Allah melalui Roh Kudus. Ya, Yang saya pastinya tanya, Yesus juga. Roma 16:16 itu adalah kan pengajaran Paulus. Itu pengajaran Yesus atau bukan yang diajarkan Paulus itu? Jelas semua pengajaran Yesus. Ayo udah, kau ngomong dulu sama si Bumi ini, jangan sama aku. Ya udah, ngomong sama Bumi, jangan sama aku. Ya, untuk tata cara yang jelas kita melalui Roh Kudus. Setelah tidak ada Yesus, Roh Kudus Aku lah yang lagi nggak menjadi nanya pengajar. itu. Jangan menjelaskan apa yang tidak kutanya. Penolong. Kenapa orang Kristen ini suka menjelaskan yang tidak ditanya, tidak mau menjelaskan yang ditanya? Coba kau jelaskan sama si Bumi tadi. Bumi mengatakan Roma 16:16 itu bukan ajaran Yesus. Menurut kau ajaran Yesus? Nah, coba Ajaran lah, Yesus. kalian lah. Ya udah, kau ngomong Semua sama yang Bumi di lah, bukan Alkitab sama itu aku. ajaran Yesus. Ya udah, ngomong sama si Bumi. Tuh ajaran Yesus semua yang Sudah di dengar dia, Bu. Bumi, silakan. Itu si kawan kau si Manjunta. Mana yang paling betul nih? Si Manjunta atau si Bumi, teman-teman? Siapa yang paling benar ini di antara kalian? Oke, Mbak Uni Rifa. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang berisi tentang adat istiadat orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Ada yang berisi tentang. Kan nggak nyambung. Saya nggak nanya itu. Kenapa kalian yang ditanya lain, yang dijelaskan lain? Saya tanya, kata si Manjunta, seluruh isi Bible itu firman Tuhan. Kata kau tidak. Mana yang betul di antara kalian berdua? Itu pertanyaanku, bro. Jadi harus bisa membedakan itu, Mbak. Saya tanya di antara kau dengan si Junta yang benar yang mana? Biar kami umat Islam tahu mana yang betul di antara kalian berdua. Aduh. Yang mana yang langsung diucapkan oleh Yesus dan mana yang disampaikan atau mana yang merupakan isi pikiran Paulus. Oh, jadi Roma 16:16 itu isi pikiran Paulus. Ya harus bisa bedakan toh. Iya, saya tanya, Roma 16:16 itu pikiran Paulus. Ya, coba. Iya. Aduh, si Manjunta. Roma 16:16 itu pikiran Paulus, si Manjunta. Gimana menurut kau tuh? Memang nggak lain mereka. Mungkin melalui pikiran Paulus, tetapi pengajaran itu dari Roh Kudus. Coba ngomong sama si Bumi. Lah ngomonglah kau sama si Bumi, bukan aku. Aku nggak terlibat. Sudah dengar kok, Uni. Jadi gimana patokan itu, Bumi? kami adalah Alkitab itu semua itu atas bimbingan dari Roh Kudus. Gimana menurut kau tuh, Bumi? Benar abang ini apa enggak? Mbak, yang saya ingin nyatakan. Makanya aku bilang kalau kau tidak punya kapasitas, Dek, jangan sok-sok menjelaskan. Artinya kau bertengkar dengan orang Kristen sendiri, berbeda pendapat kau. Udahlah, jangan paksakan diri. Udah di sini orang Kristen. Mana yang diucapkan Yesus? Aku justru kau tahu nggak? Justru aku sepakat dengan kau di sini bahwa perkataan Paulus itu bukan ajaran Yesus. Tapi kau bertentangan dengan si Manjunta. Kita kalau bicara agama yang mayoritasnya arus utama yang kita pertimbangkan. Nah, menurut orang Kristen banyak bahwa surat Paulus itu firman Tuhan, menurut kau tidak. Justru aku berpihak kepada kau loh. Aku membela kau di sini loh. Nah, gimana Bang Simanjunta? Bahwa itu bukan Yesus yang mengajarkan Roma 16:16 itu menurut si Bumi ini. Roma 16 ayat 16 itu Pikiran Paulus atau ajaran Yesus? Itu surat Paulus. Pikiran Paulus atau ajaran Yesus? Mbak, itu surat Paulus. Pikiran Paulus atau ajaran Yesus?
Saya sudah bilang. Sulit memang. Paulus. Ya udah, aku nggak mau sama lu. Udah, jangan banyak bicara. Kiranya Udah, siapa? makanya jangan birahi kali pengen bicara banyak, ya makin mempertontonkan siapakah. Udah, gantian ya. Paulus itu pikirannya siapa? Udah, ya itulah ya. Teman-teman bisa biarkan teman-teman yang di bawah menilai. Oke, Bang Mangunsong. Silakan, umat Kristen di sini diberikan kesempatan untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan. Makin pusing kepala kami dengarkan kalian menjelaskan. Kalian aja nggak selesai dengan kalian ya. Kalian belum selesai dengan diri kalian, selesaikan dulu dengan denom kalian masing-masing. Sepakat dulu baru dengan kami berhadapan. Ngapain kami harus mendengarkan penjelasan yang berbeda-beda di antara kalian ya? Budek kami nanti. Oke, Bang Mangunsong, buka mic-nya. Silakan Anda bertanya saja. Di sini tempat kalian bertanya tentang agama saya atau pemahaman saya tentang agama kalian atau pengetahuan saya tentang agama kalian. Silakan, Bang Mangunsong. Ya, Ya, silakan Bro, bertanya saja Bro. ya saya mau nanya ini Mbak. Tapi nanti saya bertanya marah-marah kakak enggak? Ya kalau pertanyaan Anda itu mengklaim hujatan ya marahlah. Saya Saya bukan tidak orang Kristen yang Tuhannya dipijak-pijak, dihina, dia diam aja. Kalau saya beda, saya Islam. Islam bos. Kalau Islam itu kalau ada orang menghujat, saya marah. Tapi kalau dia bertanya saja karena tidak tahu ya ngapain saya marah bro. Gini kak, saya enggak ahli agama kan, cuman saya mau bertanya. Ya makanya bertanya aja bang. Kakak kan Muslim. Heeh. Memang betul-betul Muslim apa dari Kristen kian enggak? Muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Hmm. Jadi saya mau tanya sama kakak karena kakak itu agamanya Muslim. Ini teman saya duduk di sini Muslim juga kak. Apa? Ya nggak ada urusan sama saya bro. Bertanya aja bro sama saya bu. Ya, semenjak kapan lah kakak bahwa kakak itu tahu kakak itu agamanya Muslim? Sejak kapan saya tahu? Sejak Kak menganggap hanya menganggap lah ya. bukan, saya bisa membuktikan. Buktinya dari mana? Buktinya semua ajaran saya ajaran orang Islam. Saya mengikutinya. Salah kak, banyak juga orang itu yang tahu belajar ilmu tentang Kan saya keislaman. bicara tentang diri saya nggak bicara tentang orang. Saya bicara tentang diri saya. Ngapain saya harus memikirkan orang lain? Saya mikirkan diri saya kok. Anda kan tanya saya. Nah, kalau itu bahasa kakak tidak memikirkan orang lain, kenapa kakak membahas agama orang lain? Lah, kan agama bukan orang yang saya bahas. Loh, agama itu yang Bukan mempunyai orang. agama itu banyak kak orangnya. Agama bukan orang. Saya tidak mau membahas orang. Saya membahas Tapi yang agama. mempunyai agama itu banyak orang. Ya nggak masalah. Apa masalahnya? Kan yang saya bahas bukan orang. Saya bahas agamanya. Berarti kakak nggak Islam ini? Karena Islam kakak lah. nggak bisa membuktikan. Bisa lah saya membuktikan saya Islam. Ah, dari mana lah? Kalau kakak orang Dari yang saya lakukan ini, seorang muslim itu diajarkan untuk pintar, berakal, tafakur, dan tadabur. Yang saya lakukan ini apa yang diperintahkan Islam? berarti kakak salah, kakak bukan Islam. Ya menurut Bagaimana? kau, terserah kau lah. Kau bilang aku kejawen pun nggak apa-apa, nggak apa urusannya. Emang ketika kau bilang aku bukan Islam, aku langsung berubah jadi bukan Islam gitu? Kan urusan kau itu. Iyalah. Ya udah. Loh, Kan menurut kau. kita yang Di beragama. sini tidak membahas orang, di sini membahas ajaran. Bisa nggak? Ngerti nggak? Loh, kakak ajaran kakak Islam, tapi kakak nggak bisa membuktikan bahwa kakak itu Islam. Saya sudah buktikan, kau nggak percaya. Terus apa Gimana? urusannya lagi? Dari mana lah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersyahadat, Saya juga, sholat. bisa saya mengucap dua. Iya dua nggak ada kali. urusannya sama saya nggak butuh kamu mengucap apa urusannya sama aku. Berarti kakak nggak bisa membuktikan bahwa kakak itu Iya kalau Islam. aku nggak terbukti Islam, kau laporkanlah ke kantor polisi. Kok sibuk? Bukan saya sibuk. Cuman kau yang nggak percaya aku bukan Islam. Cuman kau yang doang. agama Terus Islam yang apa? mendengar kakak itu Apa? yakin kalau bahwa kakak itu Islam. Yakin lah, coba lo kau tanya ke mama mereka, jangan sama aku, kau tanya sama mereka lah, tanya. Sama siapa saya tanya? Biar saya Sama tanya. orang di bawah lah, orang Islam di bawah. Yakin nggak kalian kalau aku Islam guys di bawah? Iya host, kayak host lah kan Islam. Ya. Mana lah host? Nandar, menurutmu aku Islam bukan Nandar? Kau percaya nggak kalau aku Islam Nandar? Islam, percayalah. Nah, dari mana lah abang tahu dia? Saya Dari mana kau tahu kalau aku Islam Nandar? ya dari kesaksian, dari perilaku, dari tindakan, Yang gimana? ucapan. Ya inilah yang kulakukan ini adalah perilaku umat Islam. Apa itu? Berdialog,
membuat orang jadi pintar, mencerdaskan anak bangsa. Ini perilaku Ya, orang Islam, bukan malah teroris juga mematikan kayak akal. gitu kak, bersaksi. Iya, teroris mana buktinya kalau dia menjalankan ajaran Islam? Kok bagaimana? Itu yang mengaku dia Kan tuh ku mengaku bilang, Islam. aku ini adalah orang Islam yang menjalankan ajaran Islam. Apa bagaimana ajaran Islam? cara kakak Apalah ya menjelaskan takilun. bahwa kakak itu Nah, kau Islam? bilang teroris menjalankan ajaran Islam. Di mana ajaran Islam mengajarkan jadi teroris? Kau fitnah kau. Islam saya bilangnya bukan apa, dia kan Orang agamanya Islam belum tentu menjalankan ajaran Islam. Kalau aku adalah orang Islam yang berusaha menjalankan ajaran Islam, yang kulakukan ini adalah ajaran Islam. Mana dalilnya? Quran surah An-Nahl 125. Lagi pula kau ngapain di sini ngatur-ngatur kami, memvalidasi aku? Emang kau siapa? Kau di sini diberikan izin bertanya tentang agama. karena saya nggak percaya bahwa kakak itu Islam. Ya nggak apa-apa. Apa peduliku? Emang kau peduli kau percaya atau enggak? Belah agama. Ya udah kau laporkan belakang ke polisi sana. Kau nggak percaya kan bukan urusanku, masalah kau itu bukan masalahku. Kau nggak percaya kah? Percaya kah? Kan bukan masalahku, masalah kau itu. Kenapa aku yang sibuk dengan ketidakpercayaan kau? Kau nggak percaya dengan Tuhanku, nabiku juga nggak ada urusan sama aku kok. Bolehkah saya bertanya, Bu? Memang di sini umat Kristen itu disuruh bertanya dari tadi, cuman kalian tuh bingung aku loh. Kalian disuruh Oh, bertanya yes. aja ribet kali dari tadi loh. Bertanya kalian. Saya mau bertanya Uni. Apa? Uni apakah percaya Tuhan? Saya percaya ada Tuhan. Coba Uni artikan tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah, la tidak, la ilah tidak ada, ilaha illallah tidak ada ilah selain Allah. Ya artinya apa itu? Ya nggak ada Tuhan lain, yang ada hanya Tuhan yang adalah Allah. Oh berarti tidak ada Tuhan Uni ya. Selain Allah ya. Oh, kalau kami percaya Tuhan itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhanmu kan 3. Kalau kami Tuhannya cuma 1, yaitu Allah, yang lain bukan Tuhan. Ya berarti di sesuai statement Uni tidak ada Tuhan ya. Selain Kalau kami Allah. ada Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, mungkin itu aja yang saya tanyakan Uni. Ya, Jadi udah saya agak, jawab. Ya memang di Islam itu tidak ada Tuhan selain Allah, karena Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Oh gitu ya. Kalau di kalian kan banyak Tuhan. Kami bertuhan. Ya mungkin Ada itu berapa aja, Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu? Tuhan Yesus ini. Bapak Tuhan bukan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Roh Kudus Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan pembimbing Berapa dan Tuhanmu itu? pengajar. Ya ada berapa Tuhanmu itu? 1. Satunya coba. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan Tuhan, manusia. Roh Kudus Tuhan. Berarti ini 1 ini. Ini 1. Iya 1 nih. Ini 1 berarti. Iya. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Makanya aku bilang kalian tuh gila. Ya karena itulah kami karena bertuhan. Tapi mungkin Uni kan tidak ada Tuhan kan. Ya, Jadi Tuhanku agak cuma berbeda Allah. lah. Ya, Ya, aku Tuhanku mungkin itu cuma aja Allah. Uni. Terima Iya. kasih Uni. Jadi Ya, aku teman-teman lihat kita ini dulu. Tuhannya tuh Tuhannya 3 tapi ngakunya 1, karena mereka ini orang yang tidak percaya kepada ilmu pengetahuan eksak. Kita memang tidak mengakui Tuhan lain kecuali Allah. Tuhan kami cuma 1, yaitu Allah. Aduh, bukan. Nabi Muhammad bukan Rob. Mana dalilnya Nabi Muhammad Rob? Ya mana dalilnya? Kok fitnah sih? Perbedaan pendapat bukan fitnah. Ya mana dalilnya Nabi Muhammad Rob? Bagaimana Ibu Mana katakan dalilnya Nabi Muhammad Rob? Ini udah fitnah ini. terus Kamu bilang Nabi Muhammad juga Rob. Mana dalilnya Nabi Muhammad Rob? Kenapa umat Kristen ini membesarkan kemuliaan Tuhannya dengan menipu, memfitnah, tantrum, kejang, dan berbicara tanpa data? Kenapa harus seperti ini kalian? kalau diskusi Ada 1, 2, berbeda- 3, 4, 5 orang Kristen tadi. Ya mana kalau dalilnya Nabi diskusi- Muhammad Rob? diskusi berbeda pendapat jangan langsung kalian menghina. Mana dalil Nabi Muhammad Rob? Jangan dari tinggi makan timun. Mana dalil Nabi Muhammad Rob? Setiap pagi di hidung Mana? Oh iya, setan yang di dalam lubang hidung saya adalah Tuhannya umat Kristen, karena ternyata Tuhannya Kristen di dalam lubang hidung manusia. Berarti Yesus di lubang hidung katanya nggak terima. Iya, Yesus. iya dalam kitab kau Tuhan kau dalam lubang hidung.
Jangankan Katanya- dalam lubang hidung, Tuhan kau pun pernah masuk neraka kok. Dalam rahim, keluar dari vagina pun pernah Tuhan kau. Kenapa aneh dari dalam lubang hidung? Dia dalam vagina pun pernah kok. Ya, nggak Kenapa apa-apa. aneh? Ya, dia sebagai manusia dia itu. Ya, kenapa aneh Tuhan kau yang roh dalam lubang Makan hidung? bawang putih dulu, bawang putih atau timun, dia jangan emosi. Ya nggak ada urusannya dengan kau. Aku mau emosi kan nggak ada urusan. Aku kan bukan siapa-siapa kau. Kalau Ayub pasal kalau- 27 ya. Sebentar dulu, Kristen yang lain diam dulu ya. Kalau diskusi Nih. ini yang emosian musuh makan Nggak ada, orang Islam itu tegas, bukan emosi. Yang emosian tuh Tuhan kau. Ketika dia melihat orang jualan, diacak-acak orang jualan, itu baru emosi. Lapar mengutuk pohon ara jadi kering, itu baru emosi. Marah-marah ngatain orang bodoh baru emosi. Kalau aku nggak emosi, aku tegas, suaraku keras supaya kalian paham. Jadi kalau Selama Nabi nafasku menyinggung masih orang, ada gimana? padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ternyata roh Allah dalam lubang hidungmu itu adalah setan dalam lubang hidung kami. Ternyata Itulah. begitu. Itulah kalau caplok-caplok begitu, ya nggak punya ilmu. Ya udah kau jelaskanlah kalau kau berilmu. Bagaimana menjelaskan dengan kepada dirimu yang nggak mau terima? Ya kau belum menjelaskan apa yang mau terima. Ya mau dijelaskan pun kamu Aku suruh kau jelaskan kau barusan. Kau yang nggak mau menjelaskan aneh kau. makanya mengerti itu konteksnya apa. Ya kau belum menjelaskan apa yang ku mengerti. Kau aja belum menjelaskan kok. Nafas orang di mana nafas? Di mana memang nafas? Duh, ditanya baik tanya lagi. Di mana aku tahu di mana nafas? Di mana emangnya nafas? Coba, roh kau di mana letaknya? Nah, makan timun dulu, makan timun. Ada timun Inilah nggak orang timun? Kristen, giliran mereka ketabok langsung makan timun kau yang suka timun, kan? Kau suka timun kan? Nah inilah Berarti- apa yang kau ucapkan itu melambangkan pribadimu. Kau dari tadi Ya, bahas makan timun timun, dulu. berarti kau suka timun. Aku nggak suka Karena timun. pribadiku membantu Aku kamu nggak suka jadi timun. Oh enggak, bukan kau. Iya, Emang kau siapa? tinggi. Lah enggak, bukan. Diam dulu Bumi, diam dulu. Kenapa orang Kristen di sini teman-teman? Mereka itu selalu red herring. Kenapa? Karena Umi ketabok. Rifa ini dia emosi karena dia pakai Siapa yang ilmu. mengatakan emosi? Emosi itu adalah ketika saya contoh orang lagi jualan kayak itu salah tuh. satu Tiba-tiba orang jualan dibukar itu jualan orang. emosi itu dia ngomongin teriak-teriak nggak dengan ramah. Saya bukan ngomong teriak-teriak karena emosi, karena kau tidak mendengarkan. Dari tadi berkali-kali aku suruh kau menjelaskan, tapi kau nggak jelaskan. Itu nggak mau mendengarkan saya. Ya udah saya Makanya dengarkan, makan bawang silakan jelaskan, putih. silakan jelaskan. Nah, dengar dulu ya. Hmm. Jadi kalau lihat ayat itu jangan seperti Umi Rifa ini. Dia caplok ayat untuk menyerang orang. Ya Gua sudah, bilang- gimana gua- caranya? Cara gua bilang menjelaskan tadi, ayat gimana caranya? Malam di hidungnya ada setan dia Kan, marah-marah. ini kenapa Dia- aku bilang teman-teman, kenapa Lalu orang dia Kristen masih ngomong. ini mereka adalah orang-orang yang Ngomong. tidak akan pernah mau mampu menjelaskan agamanya karena tidak jelas mereka. Saya di sini ilmu yang saya tampilkan. Dalam kitabmu tertulis roh Tuhan dalam lubang hidung, bukan nafas, roh Tuhan. Bukan nafas, roh Allah. Inilah penipunya mereka. Mereka pun mengganti kitab mereka loh. Mereka bilang nafas. Mereka bilang nafas itu adalah roh Allah, teman-teman. Berarti kita mengeluarkan roh Allah selama ini ya. Ya, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Dia pelintir kitabnya tadi. Dia bilang nafas dalam mana? Kita lagi bahas roh Allah bukan nafas. Mana? Gua mau menunjukkan ilmu seperti itu. Loh itu tertulisnya Mana? begitu. Emang baca Kita Bible nggak harus kayak usah- mana? nggak usah tinggi-tinggi. Kenapa Kalau nggak boleh? bukan- Kenapa nggak boleh tinggi-tinggi seperti- kok menurut Kalau level orang di menjelaskan sini? Al-Quran kan ada namanya asbabun nuzulnya. Ya Kasih udah tahu kau asbabun jelaskan nuzul kitabmu apa metode yang mau kau bawa di sini. Kalau metode aku asbabun nuzul, kalau metode kau apa? Kitab Ayub ini kau jelaskan apa? Kitabmu lah Yaudah, jelaskan yuk. ngapain suruh gua Yo. jelaskan Aku dengan pengen kitabmu. mempertanyakan kan kau bilang Bukan, ada kamu roh bukan setan dalam lubang mempertanyakan, hidungku. itu Kan kau mencobai yang namanya, kenapa kamu. kau malah Sabar, tantrum? sabar. Makan timun dulu, makan Kenapa timun. kau ini nggak Bawang putih, biar jangan sabaran? marah-marah. Kenapa kau di sini Bagaimana- malah bagaimana emosi? kamu bilang mau Kenapa ngasih- walaupun ke ngasih suaramu pendidikan, ngasih datar, tapi kau di sini sudah tapi gregetan. kamu tidak Kau yang kasih tahu mengatakan, bagaimana kenapa di sini apa memotong maksud pembicaraanku? ayat itu apa? Kenapa tidak Secara- mau mendengarkanku secara- bicara? secara Kenapa kalimat kau itu lebih apa? perempuan daripada aku? Kalau Secara perempuan tafsiran itu cerewet apa? wajar. Maksudnya Kenapa laki-laki di apa? sini malah tidak mau Ambilkan mengalah dengan kata-kata perempuan? yang Inilah benar. bukti kalau Kalau laki-laki mau di hadapanku ngomong kalau seperti agamanya ini, Kristen pasti jadi perempuan. Nggak bisa kalah kalau ngomong ngomong. Lah iya, karena Kalau saya mau tidak mendidik sedang orang, menjelaskan kitab Kristen, kalau saya mau menjelaskan mendidik agama orang, saya. coba ayat-ayatnya. Lu Kenapa ayat- orang ayat- Kristen ayat- ketika mengutip ayat kita, mengutip hadis kita, mereka seenak udel. Ketika kita kutip ayatnya dan kita bacakan, mereka minta kita jelaskan menggunakan apa yang mereka tidak pahami. Tadi dia bilang, roh setan dalam lubang hidung kita. Iya, kan kita bilang begitu. Kenapa? Ternyata roh setan dalam lubang hidung kita itu adalah Tuhan kau. Kenapa? Ternyata itu roh Allahmu. Makanya ketika kami bersin, hacin,
Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah karena setan keluar. Ketika kau bersin, harusnya kau bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kau yang keluar dalam lubang hidung. Gitu loh, makanya ada lagunya. Coba Ada dia lagunya. Ya, Kalau dia ada setan. Tunggu dulu, aku dengar dulu. Kau dari tadi kayaknya harus kuhibur ini ya. coba kalau Ada dia- setan di hidungku, ada dia, Kak. Tuhan di hidungmu. mau Aku bersin keluar setan. Ya dulu lah, kalian kalian ini penjajah loh. Kalian bersin, Gimana kalau Tuhan dia yang ngomong pendidikan, dia berserakan. ngomong- kalau lomba-lomba ngomong gini kita nggak ada yang bisa kalah, Kak Uni. Ya kan, kau kan kusuruh menjelaskan, kau nggak menjelaskan. Ngomong gini. Ya kita makanya juga- kau jelaskan kitab Ayub pasal 27 Izin 34 itu bertanya, Mbak. maksudnya apa? Ada Nanti bertanya, Bumi, nanti kau dulu kau untuk kesalahan Kristen ini satu masih babak logika belur. namanya Ya sudah meracau. kau tunjukkan dulu dalam kitab Ayub pasal 27 itu maksudnya apa? Dia menggunakan istilah meracau. Ada Ini yang lah, namanya logical fallacy, namanya red herring teman-teman. kalau Tidak logik- membahas kalau apa dia- sesuai dengan dia tema. logic fallacies, kalau dia mau Apa? memberikan kesempatan orang lain, kalau dengan meracau, ini dia untuk Tidak, saya sudah kasih kamu kesempatan menjelaskan, tapi kamu tidak menjelaskan, kamu yang meracau. Kalau kasih kesempatan orang-orang pasti dengar ini. gua Ya masih udah dengar silakan. ini. Ayub 2734 metode apa dulu? Ya, metodenya silakan. Logika falasi dengan meracau seperti itu. Iya udah, namanya. yaudah, kamu jelaskan Saya ini yuk. makan timun dulu, makan timun. Dan makan timun nggak Ayo. sama makan apa? Makan Teman-teman dia red herring ya, karena dia nggak Makan mampu timun, jelaskan, makan makanya timun. dia red herring dengan Makan- mengajak saya makan makan timun. timun. Kau kalau doyan Makan timun timun kau atau aja makan- sendiri. makan Kau timun kalau atau doyan makan apa timun kau namanya aja. Ini nih, bawang coba. putih itu menetralkan kolesterol, menetralkan. Iya, nggak ada urusannya. Ya, aku nggak kolesterol kok. Yang ini. gitu. Aku nggak pemakan Kalau babi hanya soalnya. meracau doang, anak kecil juga tahu. kalau Kenapa aku meracau- dikasih kesempatan ngomong kok nggak ngomong? Kenapa nggak jelasin? meracau doang siapa ya? Ya kenapa kau meracau terus? Kenapa meracau Bagaimana terus? lu bagaimana lu Kenapa nggak mau berharap? jelasin ini? Kenapa ini? Bagaimana kamu menyudutkan ayat suruh saya menjelaskan? Kamu menjelaskan secara benar. Kalau coba kamu yang nunjukkan ayat, kamu nunjukkan dalil, kamu menjelaskan. Batiu. Jangan di mute. Biarkan dia meracau. Dia menunjukkan apa yang diomongkan itu kembali ke diri dia, coba. Kalau jadi dalam Jangan di mute, moderator jangan di mute, Nandar jangan di mute. Biar aja Nandar, biar aja. dalam pengertian universal, siapa yang menunjukkan dalil, dia yang menjelaskan. Lu ngapain jelasin gua apa ini? Lu nunjukkan ayat gue. Tunggu. Sejak kapan dia yang menunjukkan dalil, dia yang menjelaskan? Tunggu. Yang setahu saya Siapa bukan itu. yang- Tunggu. Ini si Nandar ini bukan begitu. Salah kau. Bukan, Jadi salah ya, kau. ini dia nih. Dalam Ini salah istilah kesalahan logika lagi hukum, juga. Dia salah dia deh. menggiring dia kan. Dek, salah Kalau lu dek. menunjuk- Dalam kalau hukum lu- itu yang kalau lu menuduh dia yang menunjukkan dalil, dek. Bukan yang menunjukkan dalil yang menjelaskan, Jadi dek. kalau- Karena tidak kalau semua lu orang yang menunjukkan menerangkan dalil wajib sesuatu- menjelaskan. Ada orang yang menunjukkan dalil ingin tahu dalil itu maknanya apa. Ini yang kau salah, dek. Ya, dalam Bagaimana azas hukum. menunjukkan ayat kalau Inilah orang lain kenapa kau menjelaskan. menceracau. Dengar ya, bukan begitu. Kau salah. Yang Kalau- ada kalau- adalah barang siapa yang menuduh dia yang mendalilkan. Tidak setiap orang yang menunjukkan dalil dia wajib menjelaskan. Kenapa? Karena ada Tidak. orang yang menunjukkan dalil ingin tahu makna dalil itu, maka dia minta penjelasan kepada orang lain. Iya, Itu loh, Dek. Sin, bagaimana? Kalau lu memang berpendidikan, lu tunjukkan ayat, tunjukkan dong dalilnya. Lu Iya, jelaskan. di dalam dalil Masa lu kitabmu suruh roh gua Allah jelaskan? dalam lubang hidung. Ya saya jelaskan. Lu Karena sodorkan ternyata nggak? roh Lu- Tuhanmu kamu- di dalam lubang hidungmu. Itu saya Kamu jelaskan. sodorkan nggak? Kamu sodorkan versi tafsir seperti Matthew Henry nggak dalam hal itu? Lu cuma cuplik ayat, siapa yang nggak tahu? Ya, kau Lu nggak nggak minta mau kan? ada, Ya udah kau minta lah sama aku. Aku menggunakan tekstual. Makanya lu dengar dulu. Lu kalau mau menunjukkan ayat, tunjukkan tafsirannya, konteksnya, Ya udah, gramatikalnya. tanya, Itu apakah namanya di dalam pendidikan. tubuhnya umat Kristen berdasarkan Lu- tafsiran lu- ada Roh nggak usah. Kudus? Jangan lari dulu, jangan Nggak lari usah. dulu. Harus Lu. itu, lu tunjukkan dulu. Kan lu yang bawa dalil ini. Coba lu Loh, kenapa jelaskan saya dulu. kenapa saya harus menunjukkan? Kan kau yang ngajak, kan kau yang bawa, menunjukkan, kau yang bawa. Ya saya membacakan dalil ini yang tertulis. Kau yang harus Ya. jelaskan karena kau Lu kan Kristen. mau Kenapa mendidik, saya harus lu kan menjelaskan? mau menunjukkan gramatikalnya Saya apa, mengatakan bahwa roh Allah dalam apa, lubang hidung menurut dalam Ayub tafsiran- 27. Dalam tafsiran beberapa theological apa. Itu Alasan namanya saya mendidik. harus menjelaskan kitabnya orang Kristen apa di sini? Kalau lu nggak punya alasan ngapain lu kutip? Ya saya ingin menunjukkan Lu bahwa kan? roh Allah dalam Lu lubang bingung, hidungmu. kan? Lu kok- Iya kalau Lu kan lu agak kalau bingung nggak lah. mau nih. Kenapa Lu saya kalau kutip? mau Karena di ngambil dalam kutipan ayat, ayatmu itu ada roh Allah dalam secara lubang hidungmu gramatikal tertulis. Apa kontekstual budaya apa yang dimaksudkan apa? Loh, tafsiran kenapa teologikal saya harus apa? menjelaskan begitu? Saya kan bukan pengajar Bible.
Oleh sebab itu jangan kutip. Kenapa lu Loh, kutip? boleh lah, kenapa nggak boleh dikutip? Kan ada Kalau- kutipannya kalau lu begitu. yang kutip lu tanggung jawab. Lu nggak bisa. Siapa lu yang kutip mengatakan orang kalau lu tanggung kutip jawab. lu yang bertanggung jawab? Ketika Ya kita iyalah. mengutip kitab orang lain bukan berarti kita mengutip- menjelaskan, tapi kita ketika ingin kita tahu meng- orang itu ketika menjelaskan kita seperti apa. menggunakan mengutip orang lain, dia Mana menjelaskan ini dalilnya? dari sini, Mana dalilnya ini dari bahwa sini. ketika kita mengutip ayat Bagaimana orang lain kita lu yang menjelaskan? berpendidikan? Bagaimana lu Justru seorang itu pendidik? melanggar justru itu penistaan Salah. agama. Kalau lu Dalam mengutip penistaan sesuatu, agama tidak boleh menjelaskan bagaimana- agama orang bagaimana lain lu kalau kau mengutip bukan ayat, agama tapi lu tersebut. nggak tanggung jawabkan, lu jelaskan secara detail, itu namanya pendidik. Saya bertanggung Lu jawab, bukan saya kutipkan selama coba kau pernah Lu kuliah bisa- nggak? lu sudah- Kau pernah lu kuliah sudah- nggak? Lu sudah. lu itu sudah apa? Selama Lu nafasku sudah masih apa? ada Apakah padaku ayat dan itu roh Allah menjadi masih dalam lubang dalam hidungku, konteks itu orang adalah Yahudi, kutipan apa dari maksudnya? Ayub. Dalam Nah, konteks di- dalam di kitab zaman Ayub sekarang ini apa? dituliskan bahwa Kalau roh Allah dalam konteks lubang sekarang lu hidung. nggak bisa Sekarang bawa, saya lu tanya, ngapain kutip? menurut kau Konteks ayat sepakat itu nggak apa? dengan Siapa ayat sih? ini? Jelaskan sudah dengar. Lu kalau mendidik dengan seperti inilah itu membodohi namanya. Ya, Bagaimana lu kalau kau mengaku merasa sekolah- terbodohi kalau- bukan urusanku, itu kan urusan kau. Yang kutanya Bagaimana lu adalah mengaku sekolah menurut lu dalam nggak bisa kitab mendidik? Loh, Bagaimana saya bukan seperti ahli itu? teologi, kenapa saya harus menjelaskan kitab orang Kristen kepada kau? Oleh sebab itu jangan kutip. Sunan Nasai 89 Siapa yang itu melarang saya Sunan membaca Nasai. Bible? Diam dulu. Ya, hadis- Yang hadis menar- Sunan Nasai. Diam dulu. Siapa yang melarang Yang saya melarang ada dalam yang- undang-undang yang- melarang yang saya mengutip justru- siapa? kan, Siapa justru yang melarang garis saya bawahnya mengutip? bertanggung jawab apa yang lu hadis kutip. Saya hadis bertanggung Sunan jawab Nasai. dengan kutip. Hadis. Diam dulu. Ya, jelaskan. Diam dulu. Tahu kalau lu Ya udah. Lu kalau lu kutip lu nggak tahu. Mbak, asal jelaskan dari hadis mana. Sunan Nasai. Diam dulu kamu. Misalnya Saya apa lagi itu? ngomong sama si Victory ini. Lu kalau mendidik lo jelaskan secara luas, itu namanya komprehensif. Lu kok cuma Saya caplok, lu, mendidik lu tentang serang. Itu agama namanya lu saya. pakai pedang untuk Saya nyerang. mendidik Itu tentang logical agama fallacy lu Islam. pakai. Bukan apa Lu nama harus logical ajarin, fallacy-nya? ini Apa gimana? nama logical fallacy-nya itu? Jadi Apa nama macet logical ya, macet fallacy-nya? tuh. Mbak, Loh, kok kau hadis macet, kok mencret? Sunan Kenapa kau Nasai mencret? itu. Kau bilang aku logical fallacy. Setan tinggal di dalam Diam hidup. dulu lah, ini orang Kristen ini kenapa Ayat, kok lu birahi nggak kali tahu kalau jawab. ngomong? Bagaimana Saya tanya, bagaimana lu apa kita nama kutip logical fallacy ayat? yang saya lakukan nama logical fallacy-nya apa? bagaimana lu- Macet, bagaimana mencret. kita kutip ayat? Kalau kau Dalam bilang logical fallacy dia adalah nggak bisa kau menjelaskan. namanya red Ini herring. namanya lompat-lompat. Kau Dalam kabur logical dari apa yang fallacy, kubahas. ketika dia nggak bisa Ketika menjelaskan, kau itu mengutip lompat-lompat hadisku aja. tadi, Ini kau ini bilang roh rabbit setan ini, dalam lubang hidung rabbit. manusia, kau jelaskan nggak Rabbit tadi? brain segini, rabbit Ketika brain. kau Ini mengutip roh lompat-lompat setan aja. dalam lubang hidungku, kau jelaskan nggak tadi? Bagaimana? Ketika bagaimana kau lu kutip mengatakan ayat, roh tapi lu setan nggak dalam bisa lubang hidungku, kau menjelaskannya? jelaskan nggak Bagaimana- menggunakan data bagaimana lu mengutip komprehensif? ayat? Ketika Lu kau itu tadi bukan mengutip scholar, dalam lu hadisku bukan ada roh setan scholar. dalam lubang Lu hidungku, itu kau bukan jelaskan nggak teologi. secara komprehensif? Bagaimana- Kenapa bagaimana lu kau bisa- justru standar bagaimana ganda? dengan gayamu Ketika seperti kau ini? mengutip dalilnya Coba umat Islam bagaimana- dengan bagaimana- mengatakan ada roh setan dalam lubang hidung kami, kau tidak Lu menjelaskan nggak secara setuju, komprehensif. lu ngaku-ngaku Kenapa aku mendidik, kutipkan lu dalam bilang kitabmu ada roh Tuhan dalam lu lubang bilang hidungmu? lu Kenapa kau tuntut lu aku bilang menjelaskan lu secara tahu, tapi lu komprehensif? nggak bertanggung Kenapa jawab kau tidak apa mau yang berhenti itu. bicara? Lu kutip, apalagi dengan Sejak teologi kapan fallacy yang mengutip harus kau menjelaskan? seperti ini. Sejak kapan? Bagaimana dia Sejak kapan? macam racau? Kalau lu mengutip pendapat orang lain, lu verifikasi siapa yang apa pendapat ini? Apakah dia ini jalur makanya saya akan verifikasi ini bagaimana? ini Lu ya udah coba saya verifikasi. nggak bisa. Saya verifikasi sama Ah, kau. ini Ini bagaimana ini maksudnya, Dek? Lu coba lo jelasin nggak gramatikalnya apa? Itu Loh, saya mau konteksnya verifikasi sama apa? kamu. Dalam, Ini dalam- roh Allah dalam masih di dalam sekolah lubang teologi hidungku. Ya silakan kau jelaskan. Dia bilangnya apa? Ya silakan kau Coba. jelaskan. Ya nggak tahu aku, coba kau jelaskan apa maksudnya ini. Ya kenapa saya yang punya kewajiban untuk menjelaskan agama Kristen di sini? Bagaimana kamu bangga dengan caramu seperti itu? Coba tapi Ya bangga lah. orang yang Saya mengikuti orang yang- aturan Undang-Undang Dasar Kamu itu- 1945. kamu itu cuma Dalam sekolah. Undang-Undang Penistaan Agama, Nah, kalau kita bohong, tidak Pak, kredibel, Bapak. kita Nah, tidak ini boleh dia. mengajarkan. Ini cara Kenapa? pembenaran yang sangat tidak apa, sangat IQ-nya sangat rendah. Dia Menurut siapa? cuplak-cuplik. Bagaimana Ya, menurut cuplak-cuplik siapa? Dia kutip ayat Menurut yang verifikasi. siapa? Ini dalam konteks Yahudi siapa? Menurut Dia dalam siapa konteks itu? Yang kau maksudnya apa? Dalam maksud dalam Teman-teman, dalam ciri-ciri tafsir seperti ini dalam teologi psikologi orang apa? terguncang, teman-teman. Dia tidak akan Bagaimana berhenti. kalau bagaimana Dengarkan lu saja, bisa dengarkan saja. Kita mau bagaimana lu mempertontonkan bisa kejahilan tidak mereka. memverifikasi atau ayat lu terus coba supaya untuk menyerang orang lain. Nah, begitulah betul lo menunjukkan bagaimana lu nggak berpendidikannya. Lo bilang lo harus berpendidikan atau pengetahuan. Bagaimana menunjukkan seperti itu? Ya kan? Jadi sekali lagi Uniriva, Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, bertobat ya, terima Tuhan Yesus ya. Kalau Nggak kesempatan mau. dengar nih. Saya nggak mau menyembah Tuhan berpantat, Dek. Saya tidak mau Jadi menyembah Tuhan kalau- beranus. jadi kalau- Saya tidak mau menyembah Tuhan berpenis. Saya tidak mau Jadi menyembah Tuhan kalau- berbulu. Maaf ya, Dek ya. Jadi kalau kamu hanya modelkan seperti ini, usulan saya makan timun, makan bawang Enggak, putih. saya nggak Jangan- mau pakai timun. Mungkin kamu doyan timun. Dari Bagaimana? tadi kamu bahas timun banget Bagaimana? gitu loh. Kamu kalau Bagaimana? suka timun ya Bagaimana? kamu aja, Dek.
Saya nggak Kan suka aku timun, bilang Dek. kau Kamu suka suka bawang timun ya? putih, kenapa lo tekanin bawang putih? Saya Kenapa tidak kamu mau ganti menyembah Tuhan berpantat. Itu hak saya kok malah saya juga tidak aneh. mau mengikuti Unirifa yang kebodohan seperti Ya ini. sudah, ya Ayat saya nggak paksa kamu jelasin. suruh ikuti saya Bagaimana? kok. Kamu yang nyuruh saya ikuti Siapa, kamu kok. siapa, Ih, siapa yang bilang lu masain? Gua gak ada bilang lu masain. Nah, lu jangan giring. loh, saya nggak bilang kamu tidak. Saya tidak bilang kamu paksa saya. Saya tidak mau mengikuti aturanmu untuk bertobat menyembah Tuhan berpantat. Teknik-teknikmu dalam berkata-kata lu nggak bisa. Lu takluk. Kalau Takluk teknik apa ini? logika Cacat. kalau teknik logika Nama logical meracau, fallacy-nya apa? mengejek, Ya, nama menggiring, logical menggerai, fallacy-nya apa? hafal gitu-gitu kita Nama mah. logical Kalau kita fallacy-nya gitu, apa? dalam meracau seperti siapa yang kita nggak bisa. Iya, nama logical fallacy-nya Jadi, apa? kalau teman-teman Kristen apalagi ya, jangan digiring. Nama logical fallacy-nya apa, Dek? Apalagi dia mencoba menggiring kita dengan rabbit brain yang lompat-lompat supaya dia ketemukan kesalahan kita. Iya, Mana lompat-lompat bisa, siapa dari gitu, tadi? Pak. Jadi kalau lu berubah lari ke undang-undang lah, lari ke sini lah, siapa yang ngomong undang-undang? Ngomong apa sih lu? Bagaimana lo bisa menang dengan gayamu seperti ini, mengejek-ngejek? Mana Loh, nggak saya bisa. lagi nggak bertarung menang Lu kalah kalau- kok di sini kok. Lu bagaimana Yang ngejek gua lu dari tadi, yang lu bilang gua nggak berilmu lu. Ini orang kok playing victim banget ya, psikopat banget orang ini. bilang lu berilmu tapi lu coba kutip-kutip ayat dengan menyerang orang. Gua berilmu dalam kapasitas gua. Lu cara jujur nggak mau buka tafsirannya Matthew Henry kalau mau Ya silakan. Silakan, kenapa enggak pertanyaan gua? Apa alasan gua yang harus membuka? Kalau kutip lu harus buktikan. Sejak kapan mengutip harus Bagaimana menjelaskan? tesis mengatakan seperti itu, tapi lu nggak bisa Ya, membuktikan. mana karya ilmiah yang mengatakan ketika kau Premismu juga mengutip nggak perkataan jelas. orang lalu kau menjelaskan. Ya udah, tunjukkan dalilnya. Bagaimana lo kutip sesuatu yang lo nggak bisa bertanggung jawab? Lo kalau Karena berani saya kutip, lo mengutip kan untuk bisa bertanya sama kamu. Oh, kutipan saya ini konteksnya ini dalam Iya, beberapa karena teologi saya dan mengutip beberapa untuk studi. saya tanyakan Sehingga ke kamu. lo langsung menarik dengan kesimpulan. Saya Kesimpulan seperti mengutip itu bukan bagi- untuk menjelaskan, saya mengutip untuk Ini bertanya Rifa, kepada kamu. Bagaimana lo punya berpercaya diri Apa? lo dengan cara seperti ini? Bagaimana Iya, coba saya percaya seperti diri itu? kok karena saya berilmu. Sementara Bagaimana Anda Kristen percaya tidak diri mampu ini menjelaskan cuma agama Anda. kutip Yang doang. Islam saya, Dengan kenapa cara saya harus menjelaskan meracau, agama dengan Kristen? menggiring, dengan Yang mana mendrive dia dari orang, Anda? dengan Anda dari menggiring tadi. orang lain, lu nggak bisa. Kenapa curhat? Coba, Ya. Kenapa Dengan Anda cara- di sini malah Ketika kita menceracau? ngomong dia bilang curhat, terus lu jangan nangis Nah, lah. Seperti ini- ini. Makanya yang bilang sama dia nih. Ini lu dari mak- tadi makanya teman-teman makan yang bukti. dilakukan adalah curhat, Bukti merasa sama- terjolimi dan terhakimi. Bukti Kenapa? sama namanya Karena tadi dia bilang tidak mampu waktu menjelaskan siapa kitab yang Ayub bisa 27 karena dia sudah kontrol. kaget. Tadi Udah dia sejam yang sama mengatakan, kontrol. bayangkan teman-teman, dia mengutip hadis kita tanpa menjelaskan secara kontekstual hadis kita. Saya harus menjelaskan agama saya, bukan menjelaskan agama Kristen di sini. Nah, kau dari tadi menceracau supaya saya tidak diizinkan bicara menjelaskan. Makanya dari tadi kau nggak berhenti bicara. Saya dari tadi memberikan kesempatan kau bicara untuk menjelaskan tentang Ayub 27 3 sampai 4, tapi kau menceracau saja. Bicara saja. Kau tuduh saya logical fallacy. Saya tanya logical fallacy apa? Kau tidak bisa tunjukkan logical fallacy-nya apa. Dari tadi kau tidak berhenti bicara, bro. Kau hanya curhat dari tadi. Saya minta, saya tidak bertanggung jawab menjelaskan iman Kristen karena saya adalah mahasiswi komunikasi penyiar Islam. Keilmuan saya menjelaskan agama Islam secara tekstual, kontekstual, dan juga faktual. Maka ketika kau menuduh rosetan dalam lubang hidung kami, saya juga punya dalilnya. Saya kutipkan Ayub 27. Ketika kau minta saya menjelaskan secara komprehensif ayat kitab Ayub, kau yang mengutip hadis kami menjelaskan nggak tadi? Maka berbalik semua kepada kau. Kau munafik. Kau menafikan apa yang kau berikan kepada aku sebagai standar. Sebagai standarisasi yang benar menurut kau, kalau mengutip jelaskan dulu. Sementara kau di awal mengutipkan rosetan dalam lubang hidungku, kau jelaskan nggak secara faktual dan kontekstual di dalam ayatku itu? Tidak. Tapi kau mengutip ajaranku. Tapi kau tidak menjelaskan. Ketika ku balikkan kepada kau dengan metode komparasi dan mirroring, kau mencret, kau tantrum, kau kejam-kejam. Lalu kau tuduh aku yang menceracau. Padahal dari tadi kau tidak berhenti bicara. Bahkan sebagai pemilik Komal, kami menutupi kau supaya kau tidak menceracau. Kau masih juga menceracau dari tadi. Tidak berhenti bicara. Kau bilang aku logical fallacy, tapi kau tidak bisa sebutkan nama logical fallacy-nya apa. Kan Ada ayatnya, nomor kan kau ini? kutipannya nih. Apa? Jangan dimati-matinya, Nanda. Iya, karena kau nggak mau gini loh, kau nggak mau berhenti, kau nggak mau gantian. Yaudah kau Bagaimana turun aja, pendengar kau minum mendengar timun ya, meracau? makan timun ya deh ya. Ya udah makan timun aja banyak-banyak. Orang Kristen ini standar ganda. Ditanya apa, jawabnya apa. Logical fallacy apa yang saya lakukan dalam dialog? Nggak mampu tunjukkan.
Kau mengutip hadisku mengatakan roh setan dalam lubang hidungku. Jelaskan nggak dengan komprehensif? Tidak. Kenapa ketika aku kutip dalam kitabmu roh Allah dalam Tuhan kau, kenapa kau minta aku menjelaskan? Kan gila kau namanya itu. Bukan cuma logical fallacy kau. Akal kau nggak ada. Tapi kau karena tantrum dan malu kau berngomong menceracau. Padahal ku kasih kau kesempatan untuk menjelaskan apa maksud dari kitab Nuh. Kitab Ayub. Nggak ada kau kasih tahu sama aku. Inilah kenapa kau disebut sebagai orang yang terguncang. Kenapa? Karena kau Kristen yang tidak pernah baca kitab kau. Kau nggak baca kitabmu. Halo Elora. Halo. Tes. Ya. Silakan bro. Di sini Kristen. Kalau awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan menjelaskan. Kalau saya awam sih bertanya tentang Oke, Isa. silakan bro. Apakah menurut Kak Rifa ini Isa itu mati dan dibangkitkan menurut Quran? Tidak, Nabi Isa itu belum mati tapi akan mati dan dibangkitkan karena semua manusia pasti akan mati dan dibangkitkan. Tapi beliau tidak dibunuh, wama qataluhu wama sholabuhu. Berarti tidak mati, tidak dibangkitkan. Belum mati, belum meninggal, belum wafat karena nanti beliau turun lagi untuk membunuh Dajjal dan mematahkan salib dan membunuh babi. Tugas beliau belum selesai. Berarti tapi menurut surat Maryam ayat 33, Surat itu Maryam kan ayat 33 Isa- itu apa bunyinya? Gimana? kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, Iya. hari wafatku, Mm-mm. dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Iya. Pada waktu dia berbicara itu dia udah mati atau belum menurut kamu? Ini belum mati ini. Ya sudah, berarti kan dia Mungkin sedang sih. berdoa supaya dia diberikan kelimpahan keselamatan ketika dia lahir, bangkit dan mati. Tapi kan Kak Rifa tadi bilang enggak mati, enggak bangkit. Saya bilang belum mati. Gimana sih? Belum mati. Berarti Isa di mana sekarang? Di sisi Allah. Di sisi Allah. Tapi ngapain kalau di sisi Allah untuk apa dibangkitkan? Kan udah di sisi Allah. Kok dibangkitkan? Kan belum mati. Kenapa dibangkitkan? Belum mati. Nanti dia diturunkan. Iya, matinya Kok kapan? Nantilah. Setelah selesai tugas-tugasnya. Kapan tugasnya? Kan di sisi Allah. Gimana Ngapain aku lagi? tahu? Tugasnya apa? Lah kan nanti dia Iya. turun. Gimana sih ini? Iya, maksudnya ada matinya tuh kapan maksudnya? Iya, Nggak nggak tahu, ada. Nggak ada. Jangankan matinya Nabi Isa. Saya aja nggak tahu matinya kapan. Emang ada Ya, orang yang saya tahu tahu matinya itu. kapan? Ya Ya, udah. maksudnya tuh Kenapa ada kamu Quran tanya dan ke saya? hadis. Nggak ada, Di nggak ada seluruh- Al-Quran dan hadis menjelaskan mati seseorang itu kapan. Nggak ada, hanya Allah yang tahu. Enggak menjelaskan Isa tuh mati atau enggak gitu. Sudah saya jelaskan, wama qataluhu wama sholabuhu. Ya. Tetapi dia diangkat ke sisi Allah. Artinya dia tidak dimatikan, tidak disalib. Dan dia berdoa. Dia minta keselamatan waktu dia dilahirkan. Sesuatu yang sudah terjadi, itu dilahirkan. Sesuatu yang akan terjadi. Dia minta keselamatan pada waktu itu dia masih hidup. Artinya dia nanti akan mati. Begitu loh. Akan mati, belum mati, akan mati. Sudah di sisi Allah tapi mati. Gimana itu? Gimana ini orang ini ya Allah? Oh, gimana ya? Meninggal seperti Iya, Henok tahu. dan Elia. Kan Henok Elia kan diangkat ke surga tanpa kematian. Gimana sih? Iya, maksudnya gimana? Kapan mati? Kalau di Alkitab kan menjelaskan Ya nggak ada tahu lah. matinya. Nanti dia nanti kuluna zaikatul maut, seluruh yang bernyawa pasti mati. Kapan? Nanti ketika ajalnya sudah sampai. Kapannya saya nggak tahu loh, kok nanya saya kan bukan Tuhan. Berarti enggak bisa dijelaskan ya surat Maryam 33 ini. Enggak, Karena kalau tahu. tentang bukan surat Maryam saya bisa jelaskan. Saya tidak bisa 33. menjelaskan kapan seseorang mati, itu saya akui. Berarti Isa ini dibangkitkan ya. Wah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya sih belum ada. Berarti Isa kenapa? Berarti Isa dibangkitkan nanti ya. Ya berarti Isa apa tadi? Terus Semua manusia Kedengaran, Pak? dibangkitkan nanti kalau sudah mati. Semua manusia akan dibangkitkan nanti kalau sudah mati, Dek ya. berarti oke deh. Berarti kalau tanya terakhir lah nih, pertanyaan terakhir. Akhir silakan. Apakah di Muslim tuh ada konsep penebusan dosa?
penebusan dosa muslim. Di dalam Islam itu Ada nggak? kata-kata penebusan dosa itu tidak lazim. Yang ada itu adalah pertaubatan. Pertobatan ya. Mm-mm. Pertobatan Mm-mm. berarti Di dunia ini konteksnya pertaubatan. di Islam tuh sama sekali tidak ada penebusan dosa buat muslim gitu maksudnya bang. Di dunia tidak Tetap ada Tuhan Yesus. penebusan dosa orang. Tidak ada di dunia ini dosa orang dilimpahkan ke orang lain. Kalau nanti di akhirat di yaumil hisab ada orang Yahudi yang menanggung dosa kami, itu konteksnya di anti di akhirat. Itu sudah bukan di dunia lagi. Karena Tuhan kami bukan Tuhan jolim, agama kami bukan agama pagan yang gemar memindahkan dosa orang lain ke orang lain, lalu membuat orang lain tersiksa karena dosa orang lain, nggak ada gitu. Menumbalkan orang lain untuk keselamatan tuh nggak ada. Tapi kan ada ayatnya ini bukan Ayat ayat sih apa? di Sahih. Di Sahih Iya, di Muslim. hadis itu bukan terjadi di dunia, hadis itu nanti terjadi ketika Iya, kami memang di kiamat. Mm. Maksudnya kan kakak tadi bilang tidak ada penebus. Di dunia tidak ada Padahal penebusan, tidak ada penebusan, tapi pertaubatan. Gimana sih? Iya, maksudnya di kiamat Anda nanti. bertanya, tapi Anda dijelaskan nggak mau terima. Kalau Iya, Anda kan tidak saya paham, bilang, tidak iya, masalah. Saya Hari kan kiamat sudah jelaskan konteksnya itu nanti di hari kiamat atau di yaumil hisab orang Yahudi itu tukar tempat dengan kami, bukan berarti dia menembus dosa kami. Kenapa? Tanpa mereka pun kami tetap masuk surga, tanpa kami pun mereka tetap masuk neraka. Tuhan kami bukan Tuhan yang menyalahkan orang lain karena kesalahan orang lain. Memang orang Yahudi Nasrani nanti memang semua udah masuk neraka. Ada nggak ada saya memang Iya, mereka saya- ahli neraka. Iya, saya udah Kan? bilang setuju. Ini Ya memang udah. hari kiamat. Saya enggak bilang memang Ya pada udah, ini kan saya kan udah tertulis jawab pada hari. Saya bacakan aja langsung ya. Saya bacakan langsung Sahih Muslim nomor Nah, terus? 4969. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syabab telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Saya Tam- tahu hadis itu. Sama Anda nggak perlu saya. jelaskan, saya tahu hadis itu. Kan saya sudah jelaskan Masuk konteks hadis itu. pada hari kiamat. Inilah penebusmu. Jadi Iya. ada penebus dong kalian di hari kiamat. Di hari kiamat ada. Bahkan dari kiamat pun nanti kami Oh. besok keluar dari surga, dari neraka semua. Kami masuk surga semua. Berarti penebusnya ini keren ya? Orang Oh Yahudi iyalah, dan keren lah, orang Kristen. kafir, orang kafir. Orang Wow. kafir. Ya. Ya. Keren berarti Karena- kalau kalian bilang Karena tanpa kami pun, kami misalnya saya tidak berbuat dosa nih, orang kafir tetap masuk neraka. Tuhan kami tetap adil. Ya. Tanpa orang kafir pun kami tetap masuk surga. kalau ya. kalau tanpa Tanpa orang orang kami muslim, ya tanpa orang kafir pun kami tetap masuk surga. Nah kan masuk surga bukan karena orang masuk neraka. Begitu. Jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang zolim. Kau yang berbuat, orang lain yang nanggung, bukan. loh ini penebus kan artinya menimpakan. Orang Kristen sama Ya, Yahudi ini kok malah timpakan menjadi kesalahan di penebus? situ. Ya, orang Yahudi dan Kristen itu orang baik atau orang benar dalam pandangan Islam? Kafir menurut kalian? Ya udah. Menurut kalian kafir? Berarti Allah Jadi meletakkan sesuatu penebus. pada tempatnya. Dan Allah meletakkan Oh. iya, jadi kan betul. Kamu nggak baca Amsal pasal 18 nomor 21. Orang baik menggantikan orang jujur. Di kami beda. Kita terbalik, bro. Kalau di kalian kan kebalikan. Orang benar menebus orang jahat. Orang benar dihukum mati untuk menyelamatkan orang jahat. Di kami nggak. Orang jahat masuk menebus kami yang orang baik. Beda kita. Nih ya. Amsal Berarti- 21 nomor 18 nih. Coba lihat nih. Minta dulu, jangan gini dulu. Kamu harus belajar juga kitabmu. Jangan kamu cuma nanya kitab orang, tapi kamu nggak ngerti kitabmu sendiri. Khawatirnya kamu nggak paham. Nih, kamu tengok nih. Orang fasik dipakai Amsal tebusan. 18. Jadi memang kalian orang fasik. Nih, Amsal 18 Amsal ayat pasal 21 nomor 18. oh, udah satu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ya kami orang benar, kalian orang fasik menebus kami. Kalau di Kristen kan kebalikan. Islam dan Yahudi orang fasik dipakai menebus orang benar. Di Kristen orang benar menebus orang fasik. Ngeri kalian, tuannya nggak adil. Kebalik-balik kalian. Enggak ada. Berarti Iyalah. keren ya ada Kau penebus yang ya. berbuat, kau yang berdosa, orang yang menanggung dosa kau. Kalau kami Ya. kan memang orang fasik, memang orang berdosa yang menebus kami. Kau yang Oh, orang wow. fasik, kau yang memang masuk neraka. Kami orang benar, kami masuk surga, kami bergantian tempatnya. Lah ini di Amsal 21, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Lah kalau di Kristen kan orang benar menebus orang gila, orang fasik, orang jahat. Karena agama Kristen nggak agama untuk para penjahat kan. Berarti menurut Unirifa penebus itu apa? Tebusan. Apa yang menjadi asbab seseorang masuk surga? Enggak, maksudnya ketebusan, bukan maksudnya penebus dosa. Inti, Tebusan itu apa? Kak, saya Apa sebenarnya tidak. Itu kan tebusan itu bahasa Indonesia itu. Kami tidak mengenal Ya, bahasa menurut- tebusan.
Ya, menurut kalian, menurut Unifa apa? Diganti, orang kafir menggantikan posisi yang seharusnya kami umat Islam itu menjalankan perbuatan salah. Karena kalian, Allah itu menciptakan surga dan neraka. Tentu Allah tahu kalau surga dan neraka ini tidak akan kosong. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu dan sesuatu itu tidak ada manfaatnya, berarti Tuhannya bego. Maka ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tahu, misalnya jumlah kamar di neraka itu ada 12.000, jumlah kamar di surga ada 12.000. Ketika Tuhan menciptakan 12.000, ternyata kosong 5 kamar, berarti Tuhannya bego, nggak bisa mengukur bahwa nanti ada yang kosong. Allah itu maha mengetahui. Allah tahu kapling-kapling surga itu nanti diisi oleh siapa saja, pasti tetap terisi. Maka nanti orang Islam yang tadinya kafir, kemudian dia berpindah keyakinan, tukar tempat dengan kalian yang musyrik. Keren ya. Itu loh. Ya iyalah keren, Bagus. agama kami agama adil, bukan agama yang Adil. Ya adil lah. Adil itu artinya apa coba? Meletakkan orang jahat di tempatnya, meletakkan orang benar di tempatnya. Orang fasik ini orang salah, orang sesat. Dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa plus ini? Karena kalian sesat. Karena kalian melegitimasi. Kau nggak menurutmu? Ya sudah. Ya udah berarti Tuhanmu nggak adil. Kan Tuhanmu kan Karena, yang menjadi penebus kan orang yang tidak berdosa menurutnya. iya, karena itu sesuai nubuatan. Kan gini nih, kita ilustrasikan nih ya. Kalau di pengadilan orang Yahudi, menurut Amsal 21 ini ada orang benar, jadi berbuat salah. Ada orang fasik. Nah, orang benar ini dituduh penjara. Tapi karena dia benar, maka orang fasik yang menggantikan dia masuk penjara. Adil nggak itu? Orang benarnya Tidak. bebas. Adil nggak menurutmu? Nggak adil. Jadi orang benar harus masuk penjara. Orang fasik yang bebas. Karena kalau bisa, Gimana ini, kalau Bro? dibayar tebusannya bisa, kan dibayar hutang tebusannya bisa. Dibayar tebusan ini maksudnya gimana Tebusan. nih? Tebusan lah Ya kan maksudnya kayak gimana dibayar apa tebusan tuh, ini? Kalau kita Jadi menurut mencuri, menurut kau, kalau kau mencuri, yang adil itu adalah orang tuamu yang tidak mencuri yang masuk penjara, itu yang adil. bukan, maksudnya itu kalau kita kan mencuri bank, terus didenda hutang dosa, hutang dendanya itu Yang bayar 50 juta, siapa? contohnya. Yang membayar siapa? Utang denda itu yang bayarkan siapa? Iya, maksudnya tunggu dulu, saya belum selesai. Iya, kau kalau kan saya punya mencuri- utang nih. Udahlah, aku udah paham Ya. maksudnya. Ya biar nggak lama-lama kita muter-muter. Iya, Kau misalkannya berbuat salah, kau kan kedenda, ya kan? Didenda ya, kau. denda 50 juta lah Nah, contohnya. denda 50 juta. Ya. Ketika kau itu didenda 50 juta, kau Mm-mm. disuruh membayarkan denda itu. Ya, Nah, Tapi yang saya harus nggak membayarkan bisa. denda itu siapa? Kau nggak mampu membayarnya. Terus? nggak bisa. Tapi kalau ada Nggak bisa, orang tua terus? kalau orang tua saya bayar 50 juta, berarti saya ditebus. Ditebus dari Berarti kau hukuman ditebus saya. sama orang tuamu. Berarti kau ditebus sama mama kau menebus kepada siapa? Kepada hakimnya lah. Kepada hakim. Iya. Nah, setelah ditebus. kau didenda, kau bebas, betul? Betul, karena sudah bayar Betul, bebas. hutangnya. Mama kau hutangnya menderita dibayar. nggak? Mama kau menderita nggak? Ya menderita, tapi ditebus. Tetap Apa menderita. penderitaannya? Nah, bagus nggak? Tidak bagus. Tidak bagus. Hakim itu adil nggak membuat mama Adil. kau menderita? Adil.
Bayar. kita dan hakimnya tahu dan dia tetap melakukan itu, berarti adil nggak hakimnya itu? Padahal kau yang berbuat. Dengar baik-baik teman-teman ya. Adil menurut Kristen ketika kalian yang berbuat, orang lainnya menanggung. Itu adil menurut mereka. Makanya agama mereka agama terbalik-balik. Kan kalau dibayar hutangnya bisa, kan bisa dibayar hutang. Iya. Coba ke pengadilan Iya, sekarang. kita bicara, kau kan tidak mengumpamakan tentang pengadilan. Nah, yang Iya, dihukum dibayar hutang. itu, kalau kau tidak mampu membayar denda itu mama kau atau kau? Saya nak mampu karena kita Kalau seandainya kau tidak mampu membayar itu, yang yang dihukum siapa? Mama kau atau kau? saya yang berbuat Ya. dosa itu Sekarang yang kutanya, ketika kau berdosa yang dihukum siapa? diri sendiri. Kapan kau dihukum diri sendiri? Kau kan ditebus Yesus, yang dihukum Yesus kok. Ah, inilah orang Ya Kristen ini makanya saya balik. pakai ilustrasi. Kalau pakai ilustrasi Teman-teman pembayaran perhatikan hutang ya, dosa. inilah kenapa orang Kristen banyak yang tidak bertanggung jawab. Bukan Karena tidak mereka tanggung itu jawab. bisa ya iyalah ajaran yang tidak bertanggung Karena jawab kan lah. kita Kau nggak yang bisa berbuat dosa, menyelamatkan kau- diri sendiri. Ya makanya Kan aku bilang saya kau sudah tidak bilang bertanggung jawab. tadi. Makanya aku Kan bilang saya kau udah tidak bilang bertanggung tadi. jawab. Kok tidak Inilah bertanggung jawab? kubuktikan loh. Kau yang mencuri, kau yang tidak mau bertanggung jawab karena kau mengaku tidak mampu bertanggung jawab, tapi kau limpahkan ke orang lain yang mampu. Makanya kau Ya, yang aku mampu bilang kau dong. ada. Makanya aku bilang kau tidak bertanggung jawab. Mama Bukan kau tidak tanggung mampu. jawab. Kau tidak mampu. Kenapa kau memang tidak bertanggung jawab? Kau nggak mau mencarikan duit. Kau pengen mama kau yang Beda ngurus nak kamu. mampu sama nak tanggung jawab. Kalau nak mampu Loh. memang betul nak mampu. Sekarang ku tanya kau, ya, bertanggung jawab nggak kau itu kepada orang tua kau itu, merepotkan mereka itu? Bertanggung jawab ke orang tua gitu. Kan Ya, memang bertanggung- orang tua menebus. Ya bertanggung jawab nggak kau kepada mama kau itu? Kau merepotkan mama kau itu? Menurut saya sih enggak, tapi Ya karena udah. memang enggak bisa gimana? Kan enggak bisa. Inilah teman-teman, kenapa banyak umat Kristen yang tidak perlu bertanggung jawab dengan dosa-dosanya. Kayak Lina Wijaya, dia Bertanggung bersundal ya jawab. aman aja. Ya Oh, kan kau tidak. sudah akui. Loh, kau sudah mengakui ketika kau merepotkan orang tuamu, kau akui kau tidak bertanggung jawab. Makanya aku bilang, kami umat Islam beda. Umat Islam itu diajarkan bertanggung jawab di dunia. Nanti kami menikmati hasilnya nanti. Apa hasilnya? Kalian masuk neraka, kami masuk surga. Begitu. Jadi karena saya jelasin dulu ya, upah dosa itu kan Tunggu, mau. kalau kamu mau menjelaskan agamamu, kamu harus kredibel depan saya. Karena saya tidak mau debat kusir, bro. Kamu harus kredibel. Karena kalau kamu bukan orang yang kredibel, apa alasan Ya, kan saya harus bukan siapa. mendengarkan? Nah ya udah, jangan menjelaskan lah. Belajar dulu lah, dek. Iya, saya udah siap catatannya maksudnya. Ya silakan. Udah Enggak. sebelumnya. Saya itu orang yang ditanya. Saya ditanya untuk menjelaskan agama saya. Saya sudah jelaskan agama saya sama Anda. Dalam agama Islam, keadilan itu adalah ketika orang yang berbuat, dia yang bertanggung jawab dengan perbuatannya, bukan orang lain. Tapi orang Kristen sama Yahudi kan bukan yang melakukan dosa Muslim. Kok ditebus? Ya memang. Gimana itu? Di situ kan kalian menjadi menukar tempat kami, kan bukan Loh, kalian yang menanggung dosa Nggak tanggung kami. jawab dong. Kan Tanggung jawab lah. bukan Yahudi dan Kristen yang melakukan dosa Muslim. Gimana ini? Kan, Iya, tanpa dosa Ayo. kami pun kalian kan tetap masuk neraka. kalau tanpa kami, kenapa Allah sendiri yang berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Berarti kan Iya, tanpa karena Yahudi dan Kristen, kalian, saya tanya, kalian masuk orang neraka Kristen- dong. orang Kristen Menurut itu Allah. enggak, orang Kristen itu Loh, masuk ini tertulis. enggak tertulis gitu ini. kok. Ya kan itu menurut pendapatmu, menurut pendapatmu bukan Pendapat ini begitu. kan tertulis. Inilah Iya, penebusmu. tidak ada begitu, tidak ada begitu. Di dalam Al-Qur'an itu, di dalam hadis itu dosa kami sudah dihapus. Kalian Mana hanya tertulisnya dihapus? Mana nih? dengarkan, tertulisnya? ya udah kau tunjukkan, kau buka hadisnya dulu. Buka Oh ini camnya, saya ya. open cam ya. Tunggu, saya siap-siap dulu, mutar balikkan dulu. Oh, ini saya ambil dari hadis.id Muslim. Ini ya, kelihatan nggak? Atau Kau bacakan. terang? Enggak, saya mau situs resmi. Itu situs apa? Coba situs resmi. Hadis Ini nomor hadis- berapa? Ini. Ya, Coba baca. saya punya hadis, saya punya. Ya. Nomor berapa hadis itu coba? 4969. Ini 4969. Diam dulu. Ya, enggak usah kata kalau Sahih Bukhari ya. Siapa? Sahih Muslim, bukan Bukhari. Muslim. Oke. Muslim Iya. 4969. Ini websitenya kalau nggak percaya. Ya. Hadis.id. Ini kan Muslim yang buat, bukan Iya, saya. sabar. Tar dulu. Ini. Ya sabar, bro. Sabar, bro. Bisa sabar nggak, bro? Sabar ya. Ya, siap. Saya buka website lain ya. Saya buka website lain biar percaya. Ini website lain. Nggak usah, saya bisa kok. Kalau buka website itu saya bisa. Saya nggak usah dibantu buka website. Saya pengen tahu kamu baca apa.
Ini depan mata saya ini. Iya, bro. Saya lagi tunjukkan kepada kamu sebagai seorang yang belajar, saya itu harus mengutipkan perkataan orang-orang yang ahli di bidang saya karena kamu nggak percaya sama saya. Silakan. Saya sudah jelaskan ya. Teman-teman perhatikan ya, bagaimana umat Kristen mereka itu memaksakan apa yang mereka pahami terkait hadis kita, tapi tidak apa-apa karena mereka Kristen. Memaksakan. Ini kan tertulis memang, bukan saya yang Bro, menulis. bro, di sini yang Islam itu saya atau Anda? Iya, kamu. Ya udah, saya yang menjelaskan bukan? Ya, silakan. Udah, Silakan. diam dulu. Siap. Ntar di sini kita lihat dari situ. Saya on cam atau enggak nih? Enggak On usah, cam nggak atau usah. enggak? Enggak Oh, enggak usah. Kalau usah, anda bisa on cam silakan ke wajah Anda. Ini? Ya, ke wajah Anda aja, ke wajah Anda aja. Oh, jangan loh. Saya pakai yang pakai baju Ya ngapain ini kau pas- tanya on cam atau enggak? Ini orang Kristen ini lucu. Ini ganggu saya lagi cari data loh. Saya lagi cari data, jangan ganggu saya. Siap, siap. Ini orang Kristen ini bertanya, tapi mereka yang tunggu, Pak. mengatur Kak. kita. Masa lama lalu ngelek, Kak? Bukan ngelek, saya pakai kayak orang Islam itu nggak bisa bicara sembarangan. Oh, berarti saya cari bicara tafsirnya nih. Tadi, oh iya dong. Oh, Saya siap. harus Saya juga menggunakan cari pandangan tafsir. para ulama. Oke, saya juga cari tafsir. Ya. Enggak, tunggu dulu. Kamu ngizinin saya cari data nggak? Kenapa ganggu saya? Silakan. Ya udah diam, Silakan. di mute ya. Siap. Di mute. Saya cuma ambil manhaj salaf, NU dan Muhammadiyah. Tiga itu aja situs yang saya buka kalau untuk referensi Islam ya. Enggak, Saya sudah jelaskan, kamu kan tidak percaya. Saya harus mengambil perkataan para ulama saya bahwa di dalam Islam kami itu bukan menggantungkan kejahatan kami kepada orang lain. Karena Allah sudah mengampuni dosa kami. Kami bertaubat. Kamu tidak percaya, maka saya harus menggunakan NU online, situs Muhammadiyah dan juga Al-Manhaj. Kenapa kalian nggak percaya dengan penjelasan saya? Tuh. Makanya saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini juga divalidasi oleh ulama saya. Ketemu NU? Ada? Enggak ketemu Itu aku Nah. pernah baca Uni, itu makna alegori sebetulnya. Enggak. Ada kemarin itu, pernah aku tampilkan NU online Gimana ya? menjelaskan makna hadis itu. Bentar. Saya juga tulis NU enggak ketemu muncul ya. Enggak. Bukan, keywordnya bukan itu. Bukan itu Carinya keywordnya. Aku berulang itu. Itu udah berkali-kali aku tampilkan itu. Aku pakai jurnal aja lah, pakai jurnal aja. Kita pakai jurnal ilmiah aja ya. Sekolah, kita pakai jurnal aja. Saya Muslim 4971 juga Sebentar, dosa meninggalkan. scholar.com. Kita pakai jurnal aja, scholar.com. Dosa Muslim dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sahih Muslim. Sebentar dulu, sebentar. Saya pakai Ya, Uni jurnal Rifat ilmiah. cari-cari. Saya kan baca Sahih Muslim, masa nggak boleh saya baca Sahih Muslim? Ya nggak apa-apa. Kan saya baca Sahih Muslim. Ini saya baca Ya, Sahih nggak Muslim ya. apa-apa. Yaitu intinya perbedaan antara Islam dan Kristen adalah ketika di Kristen orang jahat dibebaskan dari kejahatannya, lalu orang benar itu mendapatkan keburukan dari orang jahat. Beda. Di kami orang benar tetap benar dengan kebenarannya, orang jahat tetap masuk neraka. Tanpa dosa saya, kalian tetap masuk neraka. Berarti Tanpa lo- kebaikan kami tetap enggak, artinya gini loh. Artinya kami orang Islam pasti masuk surga. Karena Rasulullah berkata, "Kullu umatin yadkhulul jannah." Oh iya dong. Kami kan umat Islam. Nah, sebesar apapun dosa kami akan dihukum kafaratnya di dunia, yaumil hisab, kemudian juga di akhirat. Makanya ada orang-orang Islam yang keluar dari neraka jahanam karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, perkara penjelasan itu, saya pernah mendengarkan penjelasan itu di Al-Manhaj, NU dan juga Muhammadiyah. Bahwa maksudnya adalah kalian Kristen tanpa kami atau adapun kami, kalian tetap berada di neraka. Kami tanpa kalian ataupun tidak ada kalian, kami tetap masuk surga. Kenapa? Kami masuk surga karena ridho Allah. Kalian masuk neraka karena Allah tidak ridho kepada kalian, karena kalian kafir. Itu. Saya penjelasan saya ini. Ya iyalah, karena Allah ridho kepada orang-orang Ini beriman. tertulis eksplisit, tertulis Saya eksplisit menjelaskan dosanya. ayat dalil itu, bro. Dan Ya, untuk maksudnya membuktikan betul. penjelasan saya ini tidak bertentangan dengan para umat Islam, saya sedang mencari Nah. situs yang menunjukkan bahwa saya mendapatkan pemahaman itu dari ulama saya. Ini saya sedang cari. Kamu kan menolak Ya, penjelasan silakan. saya. Entar dulu. Saya- Lagi pula di situ tidak menunjukkan Allah tidak adil, justru malah menunjukkan Allah adil. Sahih Muslim berapa tadi? Coba sebutkan. 4969 4969. Sahih Muslim 969 ada dan Sahih Muslim 4969 4971. Al-Manhaj.
Al-Manhat kalau nggak salah. 4971. Jadi gimana nih? Saya apa yang itu yang 4971 itu saya apa? Saya muslim juga. Muslim juga sama. Saya muslim. Muslim 4971. Nah, ini Saya nih. baca. Ah, ya ada ini nih udah ketemu. Oh, silakan. Nah, ini nih. Nih, makanya kan bener kan saya bilang nih. Saya Muslim 4971 ya. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya." Karena Ya Allah mengampuni, ya karena itu urusan karena Allah, ridho Allah. Koma, Nah, koma, kemudian, ada komanya. iya kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Jadi Apa masalah? kenapa? Karena Loh, nggak ada karena di sini. Kemudian Loh, di sini kemudian? jangan dirubah-rubah. Pertama, Allah sudah ampuni dulu dosa itu. Nih Islam keren banget nih. Allah ampuni dosa kami dan dosa kami yang kami itu kalian menanggung, bukan limpahkan kepada kalian karena memang kalian jahat, kalian kafir gitu loh. Nih, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani karena tanpa kami kalian masuk neraka karena kalian kafir. Karena syarat masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Jadi Allah adil. Sama seperti Amsal 21 ini nih, sama persis dengan Amsal 21 ini nih. Nih, sama persis seperti ini nih. Kan orang yang berdosa melenggang kangkung masuk surga, orang yang tidak berdosa malah disiksa telanjang bulat di dunia menderita. Itu Yesus. Bahkan di dalam kitabmu anak kecil itu disuruh bunuh karena dosa nenek moyang mereka. Bener kan? Ternyata ini dia diampuni. Saya sudah bilang tadi, Allah ampuni dulu dosa kami. Karena Tapi Allah yang zalim. kenapa Allah ampuni dosa kalian? Ya karena kami ini orang Islam, kami. Nah, Bukan. dalam Islam, nih kutunjukkan dulu. Jadi kalau seandainya kau mendengarkan penjelasanku, itu tidak akan berbeda dengan ulama manapun. Kalau memang ada perbedaan ulama, kau tunjukkan sama aku bahwa aku salah. Nih, Allah itu mengampuni kami karena ini nih, ya, ini dia nih. Nih, ya. Nih, ini dalilnya nih. Apa itu? Hadis kan? Rasulullah diam dulu, hadis sahih, ya. Hadis Nih, apa itu? barang siapa yang melanggar dari hal tersebut lalu menghukumnya di dunia, nah nih, kemudian Allah itu adalah kafarat. Terus lanjut, dan barang siapa yang melanggar dari hal tersebut kemudian Allah menutupinya, maka itu urusannya kembali kepada Allah. Nah, kalau di agama kau kan orang yang ahli surga, makanya Tuhan kau kan datang kepada orang berdosa. Beda di kami, orang berdosa masuk neraka, orang benar masuk surga. Kalau terbalik, Yesus yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Ini yang namanya tidak adil. Kau bilang pula pakai tebus-tebus utang-utang piutang tadi. Jadi kau sudah akui ketika adil nggak menurut kau? Kau yang berbuat dosa, Yesus yang menanggung dosa kau. Karena Tuhan Yesus mampu. Karena Tuhan Yesus mampu menebus kita. Saya Karena tidak Tuhan tanya Yesus dia mampu sempurna. atau tidak mampu. Adil nggak menurutmu? Adil karena Tuhan Yesus mampu. Oke, berarti adil ya kalau kau yang berdosa Tuhan anak kau Yesus yang dibunuh. Berarti Oh, adil gitu tidak. ya, Karena kau yang berdosa. yang dosa penebus. Kalian kan Utang-utang dosa ini penebusnya diajarkan di orang mana di Yahudi dan kitabmu? Kristen. Dek, utang-utang dosa ini di mana diajarkan dalam kitabmu? Dosa waris itu di mana diajarkan? Coba tunjukkan Utang ayat dosa kan waris. maut, upah dosa. Ya, coba. Upah dosa adalah maut. Iya, Nah, betul. Yesus itu mati nggak? Iya, mati. Matinya karena apa? Karena upah dosa, Nah, menanggung berarti dosa. gara-gara dosa kau kan dia mati. Iya, ditimpakan. Adil nggak Penebus. Adil nggak itu? Adil karena Tuhan mampu. Oh, yaudah. Jadi teman-teman di Kristen itu Tapi kalau saya ketika tanya, tunggu saya balik tanya, apakah orang Yahudi dan Kristen mampu menebus dosa Muslim? kalian itu mampu untuk menjadi muslim tapi kalian nggak mau. Enggak, maksudnya saya nggak tanya itu, saya tanya penebusan. Kalian yang memilih karena Kok kalian kita ingkar memilih? kepada Allah. Ya iyalah, kalau ingin selamat dia pilih Allah lah. Enggak, apakah kita mampu menebus Kalian dosa Muslim? Hidup kalian bertahun-tahun dimampukan Allah untuk punya akal, punya hati nurani, menerima mana ajaran benar yang tidak. Lalu kalian tetap menolak Allah. Bahkan kalian menuduh Tuhan itu tidak adil. Bahkan itu tuduhan keji loh. Maka kalian adalah orang yang memilih sendiri untuk masuk neraka.
Nggak ada. Tidak pernah kita ditanya mampu tidak mampu, tetapi mau tidak mau. Makanya di dalam Al-Quran itu masuk surga itu karena kita mau. Kulu utmatin yadkhulul jannah, kecuali yang tidak mau, bukan mampu nggak mampu. Masuk Nggak, surga saya dan neraka tanya itu bukan penebusan. nggak ada, nggak salah kau dek. Nggak ada Loh, ceritanya ini- Allah minta izin dulu, kau sanggup nggak ada. Di dalam KUHP pun kau datang ke persidangan manapun tidak ada hukuman itu, hukuman mati, hukuman gantung. Ditanya dulu kau mampu atau tidak mampu, nggak ada gitu. Hukuman itu sesuai dengan perbuatan. Mau kau mampu menjalankannya, mau kau tidak mampu, nggak ada urusan. Hukuman ya hukuman sesuai dengan perbuatan. Tapi di agama kau yang berbuat jahat, kau tidak bertanggung jawab dengan perbuatan kau, tapi melimpahkan kepada orang lain yang kau bilang mampu. Kalau memang Yesus Ya mampu, Allah kenapa juga dia minta gitu. tolong? Allah juga melimpahkan Mana? kok. Itu Ya melimpahkan menempatkan kepada orang dosa. ya itu menghukum namanya, bukan melimpahkan. Kok Karena kau menghukum itu kafir. kan sama Lah, ini kan di Ini apa ini, bro? Ini 49, apa? Ini 69. bukan cuma Allah saja, bro. Maaf, bro ya, bukan Allah saja, bro. Bukan Allah saja. Tuhan 4969 kan tertulis penebus. Iya. Penebusmu kan dari siksa iya, neraka. Ini kan ini apa ini? Orang fasik Apa dipakai. masalahnya? Ya apa masalahnya ini? Kan ini sama dengan kan ini sama dengan Al-Qur'an. Orang fasik Ini dipakai bukan sebagai Quran. tebusan. Loh, saya bilang sama ajarannya, ajaran Kristen yang beda, makanya aku bilang Kristen ini sesat. Orang Yahudi Nah. percaya orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Kalau di Kristen orang benar sebagai tebusan orang fasik, kan berbeda itu. Islam dan Yahudi sepakat. Yesaya Hmm. di Yesaya 53 kan tertulis. Apa ini? Yesaya 53. Ini yang di Yesaya 53 saya buka dalilnya dulu. Di dalam iman Yahudi, orang fasik dipakai tebusan untuk melepaskan orang benar. Di Kristen justru terbaliknya. Apa? Bentar dulu, Maese. Anda nanti saya lagi sama si Elora ini. Saya berputar-putar dengan kalian tadi ini. Saya sudah menjelaskan apa masalah. Kalau orang kafir masuk neraka, masalahnya apa? Apa masalah? Peduli setan kalian mampu nggak mampu? Siapa suruh kalian kafir? Aneh Itu kalian. tentang hikmat, Kak, bukan tentang itu. Siapa bilang Ya, tentang betul. hikmat? Siapa bilang tentang hikmat? Itu tulisannya tentang hikmat. Baca Yang deh bilang judul. siapa? Yang Baca bilang deh siapa? judul. Yang bilang siapa? Orang ini peka nih kalau ngomong teriak-teriak nih. Saya tuh sekali aja udah ngomong lah. Yang bilang siapa? Baca tuh semuanya, bukan satu kata saja. Karena ini Kau dia ngerti lanjut. nggak pertanyaanku? Yang bilang tentang hikmat tuh siapa di situ? Memang, tapi kakak baca ini tentang hikmat yang tertulis punya, bukan tentang. Kamu mengerti pertanyaan saya, Kak? Jangan kau di sini masuk koma kami, kau pula yang bentak-bentak di sini. Aku yang bentak-bentak kau. Kau tunjuk dulu siapa yang bilang itu? Kau orang lagi membawa pandangan Yahudi, kau pula Kristen bawa kitab Yahudi. Perikop itu bukan orang Yahudi yang tulis, tahu kau? Perikop itu bukan ayat. Perikop itu judul yang dibuat oleh orang Kristen menafsir kitab orang Yahudi. Ku Baca tuh bacakan semuanya, ayatnya. baca tuh semuanya. Ya kau baru lah yang baca, bilang. aku pula yang baca. Makanya Udahlah, kalau kau tidak naik. mengerti itu jangan baca satu-satu. Ya kau lah jelaskan. Kalau tidak mengerti itu baca satu-satu, itu tentang hikmat. Kau Amsal juga jelaskan, kau Amsal, jelaskan. Ya udah kau tulisan jelaskan. Amsal itu tentang hikmat. Ya udah, Tulisan kau Amsal itu jelaskan. tentang hikmat. Ya, Kalau apa tidak kaitannya? mengerti itu tidak usah. Ih, terlalu banyak ini drama ya, Ma. Kau yang drama, kau siapa nenek kesini ke tempat kami diskusi? Aku diskusi dengan Elora, kau pula laki, bininya kau. Bininya kau. Kau siapa? Naik di Komal Islam, diizinkan bertanya tentang Islam. Kok kau ngatur-ngatur kami? Inilah kenapa aku bilang Kristen ini adalah pengikut penjajah. Masuk di Komal kita, ngatur-ngatur kita. Kristen agama saya, Mbak. Kristen Kalau itu kau- agama yang datang dari penjajah. Kristen agama saya. Jadi kalau kau Memang betul, menghujat aku agama agak- saya, ya saya juga merasa saya agama Islam. Saya agama Kristen. Kapan saya pernah menghujat Kristen? Kalau saya katakan Kristen agama penjajah, itu hujatan atau fakta? Hah? Susah juga nih bicara dengan orang Islam. Karena kau tidak punya akal, kau ingin menang sendiri. Kau masuk di Komal orang Islam. Kau Kusur- orang Islam itu egois, menang sendiri. Wah, berarti Pak Apa-apa tuh Jokowi, maunya berarti sendiri. Pak Prabowo egois. Agamanya Prabowo itu orang bukan Islam. orangnya, agama. Ya udah, berarti Pak Prabowo, Pak Jokowi, seluruh orang Islam di Indonesia ini egois menurut kau. Karena mau menang sendiri. Ya berarti polisi-polisi Islam itu semua egois. Berarti kau akui Pak Prabowo itu kan agamanya Islam, berarti dia egois. Kalau aku bilang Kristen agama penjajah itu fakta, karena memang Kristen masuk ke Indonesia ini melalui penjajah. Itu fakta. Berarti kau bilang itu Pak Jokowi itu egois. Akui dulu, jangan kau nggak konsisten dengan ucapan kau. Inilah kau bilang ajaran setan. Beraninya menuduh tanpa bisa membuktikan. Kalau aku menuduh bisa buktikan. Aku bilang Kristen ajaran penjajah karena memang agama Kristen dibawa oleh penjajah. Datanya banyak.
Ini bukunya Dani Uli Kozok pun menuliskan nih. Kau tahu nggak ini? Misionaris dari Jerman itu. Nih, dibantu penjajah masuk ke sini. Makanya kalau aku bilang Kristen agama penjajah itu datanya ada. Nah, kau bilang Islam agama egois, apa data kau? Ini nih Kristen biadab naik ke komal kita nih. Kalau ngomong nggak berpikir otaknya. Naik pengen ngatur kita. Kita kasih kesempatan. Ayo dek bicara. Jelaskan agamamu di sini. Kalau nggak kau bertanya saja sama saya. Kau bicara tentang Amsal 21. Kau paham dengan Amsal 21 itu? Kau jelaskan sama saya. Jangan kau suruh saya yang baca pula. Kau perintah aku baca satu perikop. Memang kau siapaku? Kurang ngajar kali naik komal orang nih. Ini aku bilang kalian tuh biadab rata-rata. Biadab kalian tuh rata-rata loh. Kami diskusi bagus-bagus. Si Elora ini tanya tentang agamaku. Ku bandingkan dengan Amsal 21. Di Amsal ini orang fasik dipakai sebagai tebusan. Apa salah? Islam juga begitu. Yang nggak benar itu Kristen. Kenapa? Orang benar justru menebus orang fasik. Itu nggak adil. Kau yang berbuat, kau yang berselingkuh dengan laki orang, Tuhan kau yang salah. Itu nggak adil namanya. Karena Tuhan sendiri yang Aku nggak nanya kita. Tuhan kau. Mana Tuhan kau bilang kalau dia mau menebus dosa kau? Mana? Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Mana tulis? Karena Mana dia yang datanya? ciptakan manusia. Dia yang Mana ciptakan data? manusia. Dengar, dia yang ciptakan manusia, ya dia tidak mau manusia-manusia itu jatuh dalam kejahatan. Makanya dia menjelma menjadi manusia, terus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Bisa nggak Tuhan kau mengampuni dosa tanpa mati? Manceret Harus kau kan? mati. Bisa, Berarti nggak harus bisa. mati. Berarti nggak bisa Tuhan kalian mengampuni tanpa mati. Karena upah dosa itu maut. Tuhan Saya kan tanya, tidak bisa bisa nggak melanggar Tuhanmu firman-Nya mengampuni sendiri. dosa orang tanpa mati? Loh, upah dosa kan maut. Oke, ini kutunjukkan kau datanya ya. Nih, ini penipuan kalian terhadap kami nih. Di kitab kau Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa dia mati dulu nih. Ini kalian penipu. Kalian nggak baca kitab kalian dulu, naik ke komal kami. Malah pula menjelaskan agamamu. Kan aku bilang, tanya aja agamaku. Babak belur kau menjelaskan agamamu. Penebusan dosa kan artinya pengampunan dosa. Ini kau Diampuni. baca kitab kau. Kau percaya Paulus atau percaya Yesus? Kau baca Lukas pasal 7 tuh. Lukas pasal Lukas 7 nomor pasal- 36. Lukas pasal 7 Nomor 36. nomor 36. Ini perempuan naik Lukas sini. 7 ayat 36. Ya, baca Lukas Saya baca ya. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumah. bukan. Salah ayat itu kali. Salah nih, bukan. Ayat berapa ini? Ini. Bentar. Nah, ini dia di dalam kitab Lukas 7:47. Bukan 36, 47. Kau kalau naik ke sini, kalau kau beradab, kau tanya dulu sama aku. Ini konteksnya kumal ini buat apa? Aku sama Elora dari tadi diskusi bagus-bagus kok. Naik kau ngatur-ngatur saya. Kau yang sudah baca satu perikop. Jangan aku yang kau suruh. Aku jangan kau suruh. Kitab kau kulik-kulik. Bahkan aku belajar bahasa Ibrani kitab kau itu. Jangan aku yang kau suruh-suruh. Merintah-merintah orang, suka-suka bapak moyangnya aja naik ke komal orang. Punya adab kau. Aku di sini sama Elora diskusi bagus-bagus kok dari tadi, nggak saling menghujat kok. Kalau kau pengen menjelaskan, kau silakan kau jelaskan. Jangan aku baca satu perikop, baca. Nggak ada adab, nggak sopan. Kecuali kau berilmu. Ini komal Islam bos, ya di komal Islam ini, sudah aku bilang. Kau tanya tentang Islam sudah. Jangan kau jelaskan agamamu. Ku tabuk kau nanti, karena kalian nggak paham. Banyak kalian nggak paham. Sudah bacalah itu. Kenapa ditutup mikmu Elora? Baca itu Lukas 7:47 itu. Kau yang bilang tadi tidak bisa diampuni Lukas tanpa 7:47. Nah, baca itu kok kuat. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat dosa. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kenapa Tetapi orang dosanya yang bisa sedikit- terampuni? Karena berbuat kasih. Nah, berarti ada dosa yang bisa diampuni tanpa kematian. Tadi kau bilang Tuhan kau Kasih, nggak bisa kan? mengampuni tanpa kematian. Nah, ini Ya justru itu intinya Kristen, karena kan Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mati. Nggak Kalau ada perbuatan itu. Aku kasih nggak nanya Tuhan- itu doktrinmu. Itu udah lari kau kemana-mana. Kau kok bilang doktrin tuh? tadi
Kau bilang yang mengatakan tidak bisa mengampuni dosa tanpa kematian itu ajaran Paulus dalam kitab Ibrani. Paham kau? Ntar dulu aku dapat telepon nih. Kan kasih, kan intinya itu kan kasih yang mengampuni di ayat itu. Nah, dengarkan baik-baik ya. Tadi kan Anda saya tanya, bagus-bagus. Bisa nggak Tuhan Anda itu mengampuni tanpa mati? Anda bilang tidak bisa. Upah dosa adalah maut, kan kata Anda. Saya Ya. tunjukkan kepada Anda. Tuhan Anda pernah mengampuni dosa tanpa mati dulu. Tidak ada darah yang tertumpah pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu dia diampuni karena perempuan ini banyak berbuat kasih. Nggak mati Intinya dulu. kan kasih. Iya, ternyata Tuhanmu bisa mengampuni tanpa mati. Itu poin kita, bukan kasih apa kasih. Yang kutanya itu bisa nggak Tuhan kau mengampuni tanpa mati? Nggak bisa katamu. Ternyata Tuhanmu berkata lain, bisa kata Tuhanmu. Mana yang benar ini ajaranmu? Perkataanmu atau perkataan Tuhanmu? Kalau tadi tentang hadis kami itu, hadis menjelaskan tentang hadis, ayat menjelaskan tentang ayat. Bahwa nanti di hari akhir orang Yahudi itu setelah dosa-dosa kami diampuni, maka dosa-dosa kami itu dibebankan kepada kalian karena kami sudah diampuni dulu. Bukan Tuhan kami zolim, orang benar, orang nggak salah tiba-tiba mendapatkan kejahatan dari orang lain. Bukan. Allah itu adil. Adil itu menimpakan sesuatu pada tempatnya, Dek. Nah tadi kau bilang Tuhanku tidak bisa mengampuni tanpa mati. Berarti Musa itu tidak terampuni. Berarti seluruh Bani Israel nggak ada yang diampuni ketika bertobat. Daud itu bahkan bertaubat. Tapi yang mati bukan Tuhanmu, tapi yang mati anaknya. Rahab itu bertobat, persundal dia itu. Kenapa dia bertobat? Kenapa dia diterima Tuhan? Karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel dengan mengatakan orang Israel sudah kabur ke sana loh. Artinya kau barusan itu telah babak belur dengan kitabmu, bertentangan. Kasih yang dibahas. Saya sedang membuktikan kalau kalian umat Kristen ini penjelasan dan doktrin kalian bertentangan dengan kitab kalian. Itu yang saya lakukan di sini. Ya juga kan kasih. Apa Kematian dan kasih ini? Yang kutanya itu apa tadi? Maut dan kasih. Bisa, berarti bisa Tuhanmu mengampuni tanpa kematian. Intinya kasih. Iya. Apalah ini? Yang saya tanya apa? Kenapa langsung macet? Bisa nggak Tuhanmu mengampuni tanpa kematian, Dek? Kematian itu bukan bentuk kasih, tapi itu bentuk kekejian. Apa pula Kekejian, mati ditoprak keadilan bentuk itu. kasih? Sejak kapan adil? Yang adil itu adalah ketika yang dimati. Kau tengok nih ya, nih. Kau Imamat pasal 10 nomor 20 ya. Nih. 10. Ya, nih. Bentar. Kau baca Imamat pasal 10 nomor 20 atau pasal 20 nomor 10? Pasal 20 nomor 10 kau baca. Kuat-kuat kau baca. Ayat 10. Nggak ada di sini. Ini tentang Baca Imamat pasal 20 nomor 10. bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi, Sekarang kalau Kristen berzina yang dihukum mati siapa? kan kalau Tuhan orang Yesus Kristen yang yang mau berzina? sendiri. Mana dia mau mati? Kalau dia mau mati, kenapa dia berkata Eli Eli lama sabachthani? Itu penggenapan Mazmur 22. Kan dia langsung dibayar lunas. Sebelum itu. kau bayar lunas itu kau berhutang nggak? Oh kan ini kan dibilang langsung bayar lunas. Tidak Sebelum bilang kau sebelum. membayar itu kau berhutang nggak? Kalau sebelum itu berutang, tapi kalau langsung Nah. dibayar lunas, gimana? Ya udah, kalau begitu kenapa Tuhanmu dikatakan dosa? Dijadikan berdosa? Dikatakan dosa. Ya Kenapa? itu 2 Korintus. Itu untuk tukai apa tuh? Apa Apalagi bahasanya? penebatan lagi, alegori lagi, ke bagaimana Di menilai ke asumsi pribadi. Pergantian apa? Apa tuh? Pergantian kita di tim apa tuh kayak di Yesaya 53. Hah? Ini kan pembuatan. Apa Yes. ini? Tuhanmu dijadikan berdosa, katanya dia tidak jadi berhutang. Kau yang berdosa, dia yang dijadikan berdosa. Ya kan, Kau yang berhutang diambil- nggak bisa. Apa ini maksudnya nih? Nggak paham aku nih. Gimana Kristen-Kristen ini menjelaskan agamanya nih? Diambil Terak terus kali. dilunaskan. Yang kutanya itu, kenapa di kitab kau justru dia dijadikan berdosa kalau dia tidak ikut berhutang? Jang. Kenapa dia jadi terkutuk? Supaya kita dibenarkan. Nah, berarti dia betul berdosa kan? Tidak mengambil terus dibayar Itu lunas. apa ini datanya? Datanya itu apa? Kapan dia Iya, berubah jadi tidak menjadi berdosa? dosa karena Coba. kita. Ketika dia jadi berdosa, kapan dia berubah jadi tidak berdosa? Kapan? Harinya kapan? Nah,
Tuhan Yesus kan yang sempurna dihapus dosanya. Dia kan sudah jadi berdosa. Kapan dia tidak lagi berdosa? Kok disuruh berdosa? Kan kalau seseorang dijadikan dosa, dia harus dijadikan lagi mulia, baru dia tidak dikatakan dosa. Kapan dia dijadikan dosa, tidak berdosa lagi? Kapan? Tuhan Yesus kan memang tidak berdosa. Loh, dia kan dijadikan dosa. Dijadikan dosa. Iya, Nah, supaya untuk Nah, dihapuskan. ketika Yesus mau jadi dosa, kapan dia tidak jadi dosa lagi? Tuhan Yesus memang tidak berdosa. Loh, dia kan sudah dijadikan dosa. Kan kau udah bilang tadi, ketika kau menanggung dosaku, menanggung utangku, berarti kau berhutang. Nah, kapan kau tidak berhutang lagi? Ketika membayar, kan gitu. Nah, di mana pernyataan Tuhan kau ketika Yesus mati di tiang salib ini, dia jadi tidak berdosa lagi, dia tidak jadi dosa lagi, tidak jadi terkutuk. Kan sampai sekarang dia tetap terkutuk. Loh, gimana itu? Galatia 3. Galatia pasal 3:13 dia terkutuk. Kapan dia tidak lagi menjadi kutuk dan terkutuk? Kapan? Kapan dirubah sama Bapa kalau dia tidak lagi terkutuk? Kok jadi tidak terkutuk? Ini kan pergantian. Apa ini pergantian? Pergantian musim. Omong-omong Bukan apa? di Yesaya Ini 53. aku bilang, jangan kalian itu kalau nggak ngerti teologi, jangan kalian yang menjelaskan. Apa aja yang kau omongkan dari tadi, nggak pernah aku dengarkan pendeta ngomong kayak gini. Pergantian lah. Ini bahasa baru nih, ku catat dulu ya. Bahasa kamus Kristen rohani ini, bahasa pergantian. Pergantian ilahi teman-teman ya, pergantian rohani ya. Baru tahu aku ada bahasa pergantian rohani. Pokoknya suka kalian aja lah ngomong. Bapak moyang kalian dah apa-apa yang kalian omongkan. Pergantian ilahi lah, kebagaimanaan ilahi lah, keberadaan ilahi lah, kawin rohani lah, sunat ilahi lah, entah apa aja. Hai Majang. Makanya aku bilang, kalau kalian nggak mapan, jangan kalian yang jelaskan. Di sini tertulis, tadi kau paksakan aku mengiyakan pendapatmu tentang tertulis, udah aku jelaskan. Allah ampuni dosa kami dulu. Nah, kalian baru dilimpahkan dosa kepada kalian. Kalian karena memang berdosa, kalian umat berdosa. Tanpa kami kalian masuk neraka. Tanpa kalian kami tetap masuk surga. Gitu. Kami cuma berganti tempat kepada kalian. Kalian yang tadinya tuh kafir, murtad. Ya. Begitu. Dan itu ternyata sama dengan kitab Amsal. Kalian ngamuk-ngamuk sama aku ngapain? Ada gunanya kalian ngamuk? Gak ada. Makanya jelasin. Apa yang kau jelaskan barusan itu? Yang kau jelaskan barusan itu adalah pergantian ilahi. Di mana itu dijelaskan? Gak ada bahasanya. Di mana kamus rohani Indonesia Kristen? Di Yesaya 53 ayat 5 itu kan? Yesaya Itu 53 kan tentang kenapa? nubuatan apa? Yesaya 53 mana? Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia Yesaya tertikam 53 ayat 5. Yesaya 53 Ayat 5. Ayat 5. Yesaya 53 ayat ke-5. Kita baca. Tetapi dia tertikam oleh Diam dulu, pemberontakan. giliran kalian mau Loh. mengambil nubuatan nggak pakai perikop bacanya. Giliran aku kutip ayat kalian suruh pakai perikop. Ini perikopnya Siapa kan kak? Apa perikopnya ini? Mana perikopnya kalau ini nubuatan? Mana? ini kan ada tertulis inilah nubuatan. Kan Mana? ada tertulis Mana? gitu. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan. Nah, berarti Yesus nggak tampan. Ya, nggak tahu. Saya nggak tahu muka. Inilah ku bilang kalian, giliran kalian mencomot kitab Yahudi, menceret. Ini nubuatan Giliran tentang kalian siapa ini? kami mengutip ayat, kalian tuduh kami pakai perikop sesuai konteks. Di sini konteksnya dikatakan apa ini? nubuatannya. Ya kan kau yang bilang kalau ini katanya nubuatan. Aku merujuk ke sini, ada aku tengok nubuatan di sini. Iya, nubuatan karena ini dikutip perjanjian baru. Ya, mana perikopnya kalau ini adalah nubuatan, mana? Kalau kan nggak ada tertulis inilah nubuatan, nggak ada Nah, tertulis inilah gitu. aku bilang lucu. Tapi nih, Giliran tapi kan ada dikutip tertulis juga. perikop, kalian bilang inilah perikop. Giliran loh nggak kan nggak tertulis semuanya ada perikop itu. Judul perikop ya nggak Nah semua ya ada udah, judul makanya perikop. kalian kalau ngomong jangan sosok perikop. Loh, ini kan maksudnya saya bilang ayatnya. Udah, Ayatnya dikutip. ini kan menurut kamu kan nubuatan buat Yesus. Berarti Ya, nubuatan itu harus terpenuhi nggak sama Yesus? Iya dong. Karena Harus. dikutip, Oke. dikutip Ya perjanjian udah. baru. Oke, terpenuhi ya, baik. Sebagai Dikutip taruh, perjanjian baru. dia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan tidak semarak. Dia tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Berarti Yesus ini menderita seumur hidup.
Loh, memang tertulis seumur hidup ini? Ia dihina dan dihindari orang, seorang pun penuh kesengsaraan dan yang biasa Seorang pun. menderita. Tuh, yang Seorang biasa. pun. Iya, Nggak ada seorang pun yang penuh kesengsaraan. Ini kok kita Seorang sendiri yang penuh. diingkari. Ya, seorang yang penuh dengan penderitaan nih. Seorang yang penuh kesengsaraan. Kan penuh Ya. kesengsaraannya. Ya kan Kalau disalib penuh kesengsaraan berarti kesengsaraan. seumur hidup. Nggak ada Dan yang tertulis seumur biasa hidup itu. Jadi penuhnya kapan? Kan waktu disalib ini waktunya. bilangnya. Penuh nggak waktu itu? Mana ada penuh? Waktu itu kan pikul salib gantian sama Simon. Gimana kau ini, Dek? Itu kan dibantu penuh kesengsaraan. Ya udah berarti nggak penuh kesengsaraan, dibantu. Kok Apa pula nggak lah kau penuh ini? sih? Nih, coba disalib itu sengsara atau enggak? Ya memang sengsara. Ya udahlah kan itu penuh kesengsaraan. Disalib kan penuh Lah waktu dia kesengsaraan. pikul salib sendiri atau dibantui? Awalnya sendiri terus dibantu. Nah ini ku Dan bilang ini- nggak penuh berarti dia menggenapi nubuatan. Ya Coba lah Umi ada nggak misalnya. nubuatan? Nah ingat, loh, saya tidak bilang penyalipan itu bukan perbuatan keji. Justru di sini seorang yang penuh kesengsaraan dan yang Ya biasa memang penuh menderita kesengsaraan. kesakitan, Disalib ia itu penuh tahan hina. kesengsaraan. Bentar dulu, jangan potong-potong ayat. Kalau kau betul-betul jujur dengan agamamu, harusnya kau terima ini nubuatan full buat Yesus. Iya, Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang dia tanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Berarti ganjaran kepada Yesus keselamatan bagi kalian. Ya kan ganjaran. Iya, penderitaan kepada Yesus kalian yang menikmatinya. Ya kan penebusan dosa itunya anak domba Iya, Allah. makanya ganjaran dosa kau dilimpahkan kepada Yesus. Ya yang sempurna. Nah, dengar teman-teman ya. Jadi makanya orang Kristen itu kalau mereka berbuat dosa itu mereka tidak menanggung akibat dosanya, karena yang nanggungnya Tuhannya. Loh, Itu kalian keadilan kita di kalian kan Apa? kita penebusnya. Lebih parah. Tidak, lebih salah parah salah kalian. kau. Kan itu nanti, bukan, kau salah. Makanya aku bilang, kami itu Loh, menanggung itu apa yang kami buat. Penebusmu Ya, makanya- dari siksaan api neraka. Jadi orang muslim Iya dan itu kalau kami sudah diampuni Allah. Kenapa kami diampuni sama Allah? Karena kami bertobat dan mendapatkan kafarat. Kau jangan mempindah kalau agama Islam. diampuni ngapain ada penebusan? Loh, penebusan itu bukan karena diampuni, karena memang Loh. kau layak tempatnya ada di situ nih. Ini kan ada hadisnya nih. Nah, barang siapa yang melanggar dari hal tersebut, lalu Allah menghukumnya di dunia, maka itu kafarat baginya. Dan barang siapa yang melanggar dari hal-hal tersebut, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya kembali kepada Allah. Nah, menghukum orang yang jahat, menyelamatkan orang benar itu adil. Tapi di agama kau, orang benar justru dihukum untuk menyelamatkan orang jahat. Makanya aku bilang agama Kristen ini agama berpihak kepada kejahatan. Karena yang diselamatkan orang-orang jahat nih. Kalau di kami kan yang selamat orang-orang benar, orang fasik yang masuk neraka. Tetapi dia tertikam. Nah, lihat dengan teman-temannya. Kita terima saja teman-teman ya. Memang begini cara berpikirnya Kristen. Ya kita mau apa? Bagi mereka itu adil itu ketika Tuhan melimpahkan kejahatan kepada orang yang nggak jahat. Kalau kita kan terbalik. Jadi bagi Allah orang kafir itu jahat. Nah, kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini aku tanya samamu. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan yang mana Ya. yang menimpakan kejahatan kepada Yesus? Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa tidak mengasihi Yesus. Bukan mengasihi, kan ada ayat Yohanes 3 ayat 16. Itu kan mengasihi. Iya, Yohanes itu cuma 3 klaim 16 doang, tapi malah menimpakan Kok kejahatan klaim? orang lain kepada Yesus. Mengasihi nggak itu kalau menghukum anaknya atas kesalahan orang lain? Ini kan tertulis Yohanes 3 ayat 16. Iya, saya tanya ini. Berarti kau akui kalau memang Bapak itu cuma omong-omong, anaknya dibunuh untuk menyelamatkan kalian. Ya kan ini Yohanes 3 Dan ayat Tuhan 17. Bapa menimpakan kepada Tuhan Anak kejahatan orang-orang Kristen, supaya orang Kristen masuk surga dengan kejahatan mereka. Ditebus. Ditebus ya. Jadi yang menebus itu adalah anak. Sehingga orang Ya. Kristen ini tidak lagi perlu bertanggung jawab terhadap dosa mereka. Tuh nggak perlu tanggung jawab. Mana ada tuh ayatnya? Loh, Silakan memang buat apa? Loh, memang kalau orang Kristen berzina, saya tanya, kau dihukum nggak kalau berzina? dihukum, maksudnya di dunia ini. Mana dalilnya Yesus menghukum kau di dunia atas perbuatan dosa kau? Tuhan Yesus menghukum. Lah kalau gitu kau dihukum juga ngapain kau
Ngapain si Yesus ini menebus-nebus dosa? Ternyata aku Yo, dihukum kalian juga ya. ngapain kalian itu kalau kalian ada penebusnya? Loh, Silakan aja kami buat dosa, bukan kan ada masuk surga penebusnya karena kalian. Yahudi. Enggak lah, tidak boleh kami berbuat dosa karena kalau kami berdosa ada kafarat dari Loh, Allah. ini kan sudah penebus. dikatakan. Iya. Inilah penebusmu. Kau masuk surga itu, neraka itu bukan karena kau menebus aku, tapi karena kau memang kafir. Kan aku bilang karena Loh. kau kafir. Ini loh. Kok Kan aku bilang di menyang- sini nih. Kok menyangkal? Loh, aku nggak menyangkal. Ini 4969. Saya iya, kan bawa aku tadi sudah baca. 4969. Saya sudah baca. Saya tidak mau mengulangi loh, bro. Iya, saya Ini tahu. loh, bro. Itu hadis apa Nah, itu? Ini nih, hadis Sahih sahih. berapa? Iya, Allah kan Sahih ampuni itu. berapa? Ini hadis sahih Bukhari nomor 17. Bukhari 17. Iya, gimana ini Kristen-Kristen ini? Beda 17. kali kelas agama kita. Di agama kami, ketika kami berdosa, kami menanggung dosa kami sendiri. Kok menanggung Gitu. itu ada tebusan kok. Itu artinya Loh, menanggung. kami tanggung. Loh, kami tanggung Itu dosa kan- kami kok buktinya kami dapat kafarat. Itu kan Inilah itu kan penebusmu. itu kan sudah di ini nanti di akhirat, Dek. Di dunia ini kami tanggung dosa kami sendiri, Dek. Tuhan kau kan menanggung dosa kau di dunia ini. Di dunia Kalau dan dia yaumil hisab akhirat. nanti, kalau nanti dia yaumil hisab, kau kan memang kafir, memang matinya kau masuk neraka. Tanpa ada aku kau tetap masuk neraka. Gimana ini berbolak-balik. Tapi tanpa kita, gimana kalian ditebus pada hari kiamat? Tanpa Yahudi dan Kristen, gimana kalian ditebus? Saya sudah menjelaskan kepada kau berkali-kali, saya tidak mau mengulanginya. Kalau kau masih menganggap begitu tidak apa-apa. Nah, sekarang saya tanya, Berarti- kalau ada bapak yang bentar dulu, jangan pakai berarti. Kau kan yang meminta begitu, kau kan yang mengatakan saya sudah mengulangi berkali-kali. Tidak ada di dalam Islam itu Tuhan kami zolim. Zolim itu artinya apa? Orang yang tidak berdosa mendapatkan kesalahan orang yang berdosa. Tidak, itu di Kristen. Yesus tidak berdosa, menanggung dosa orang berdosa. Di dalam Islam, Yahudi dan Kristen itu orang-orang berdosa, sama seperti Amsal 21 nomor 18. Orang fasik tetap masuk neraka. Ada tidak adanya aku kau tetap masuk neraka. Nah, sekarang kutanya sama kau jujur. Dalam agama Kristen, Tuhan kau membunuh anak kecil demi menyelamatkan bapaknya, itu adil nggak menurutmu? Kita masih tetap dalam konteks dosa dan tidak berdosa nih. Silakan. Tidak adil karena anak Tidak kecil adil. itu tidak mampu membayar dosa, menebus. Oke, kalau gitu kenapa Tuhan kau membunuh anak Daud yang kecil ditulahi selama seminggu karena dosa bapaknya yang berzina? Oh, iya. Mana itu ayat? Nah nih. Iya memang sih. Tapi di mana tertulis itu karena apa tuh? Karena dosa Iya. Daud kamu bunuh. Ya ini saya tunjukkan. Anak Daud ditulahi selama seminggu. Iya. Itu Ya, kan tunjukkan apa datanya. tuh? Efeknya. Kan dosa memang tetap ada efek. Siapa bilang dosa tidak ada efek? Iya, saya tanya. Dosa pasti ada efek. Ya, ini Efeknya tuh kan Tuhanmu pasti hancur. Ini Tuhanmu yang mentulahi kok. Tuhanmu Iya, yang mentulahi. betul. Ya udah. Karena nih. efek dosa Daud. Efeknya. Berarti gara-gara si dosa Daud si anaknya yang ditulahi. Adil nggak itu? Ya itu kan efeknya. Kalau kan kayak Adam dan Hawa. Efek nih nggak ngerti nih bahasannya, efek-efek nih apa maksudnya nih? Coba. Setahu aku Tuhan kau yang menulahi, bukan efek. Efek itu adalah kausalitas. Kau tahu kausalitas nggak, Dek? Kausalitas itu aku yang berbuat, aku yang Efek bertanggung dong. jawab. Akibat. Misalnya gini, misalnya akibat, Iya. kausalitas kan, sebab akibat. Kalau di sini itu bukan akibat itu, tapi memang Tuhan kau menulahi. Nih, ditulahi selama seminggu. Tuhan kau yang menulahi anak itu selama seminggu. Itulah efek akibat dosa. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan melanggar Nah, adil Tuhan. nggak Tuhan? Efeknya apa? Adil nggak Tuhanmu? Loh, Daud yang berzina, anaknya ditulahi seminggu, adil nggak? coba ayatnya tunggu, saya mau lihat dulu. Ya, nih ya, oke. Ditulahi Tuhan. Tapi kan tetap Yahudi dan Kristen itu penebus dosa kalian, penebus dari saksi dari neraka, penebus Muslim dari Aku neraka. udah menjawab, kami dapat kafarat. Udah aku jawab, kok nggak mau? Kafarat? Ya udah, Kok kafarat terserah sih? kau. Loh, kan udah aku tunjukkan hadisnya. Loh, saya Gimana juga ini? tunjukin hadis. Kita tuh penebus. Kan kami diampuni oleh Allah. Kok diampuni? Di sini nggak ada Kan tertulis kan 4969. ada tadi kan hadis yang tadi kan udah Iya, kutunjukkan tadi. iya, Yang tadi kan maksudnya udah di kutunjukkan. Bukhari. Hadisnya kan ada dua. Yang Sahih Muslim Iya. satu lagi kan udah kutunjukkan Allah mengampuni dosa kami. Kenapa harus berulang? Saya nggak mau berulang begini loh, bro. Kita tuh maju diskusinya. Kita sudah tinggalkan ini. Kalau kau masih tidak terima jawaban saya, kan saya tidak harus paksa kau percaya Nggak kepada terima saya. karena toh. deh. Ya Nggak sudah terima silakan. karena Ya menurut sudah, ya- saya Muslim Ya udah, kan Pak, ya ini udah. penebusmu dari Ya udah, siksa nggak api apa-apa. neraka. Ada Yahudi dan Kristen, Islam tetap masuk surga, dak? Tetap. Tapi nggak, kalau tetap masuk surga, untuk apa ada penebusan dari siksa api neraka? Itu hak prerogatif Allah untuk membuktikan bahwa kalian itu berhak menerima hukuman yang keji dan kejam karena kalian adalah orang yang Kok kafir. berhak? Ini kan bukan kita yang lakuin.
Dosa muslim kan bukan Dari mana kau yang nggak dari mana kau bisa membuktikan kau tidak pernah melakukan dosa yang kami lakukan? Contoh. Iya, maksudnya pernah dosa. Maksudnya kan nggak bilang- Contoh nih. Ketika ku bilang Nabi Daud itu tidak berzina, kau tuduh Nabi Daud berzina karena kau Kristen. Ku bilang Nabi Ibrahim itu tidak berzina punya gundik, kau Kristen, kau percaya Nabi Ibrahim punya gundik. Artinya, apa yang kami tidak benarkan, kau secara agama benarkan. Kau memfitnah Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Yakub. Kau bilang Nabi Yakub penipu. Maka dosa kau itu keji. Kami meluruskan orang Islam. Kau malah membenarkan fitnah orang Yahudi terhadap para nabi. Lalu kenapa kau malah mengaku lebih baik daripada kami? Saya Dari kan mana nggak kau bilang tahu kalau orang lebih Kristen baik. itu tidak pernah gini loh? Justru ketika kau jadi Kristen kau keji. Pertama, kau menuduh Tuhan itu menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah. Keji kau. Justru harus orang benar yang mau menyelamatkan. Ya kalau Kan begitu cuma orang Amsal benar pasal yang bisa 118. menyelamatkan. Yuk, kan cuman orang benar. Kan di mana ada pernyataan Tuhannya Bani Israel, orang benar menjadi tumbal dari dosa-dosa orang salah, itu di mana itu diajarkan? Coba ajarkan sama aku dosa waris itu dalilnya mana? Ini saya kan buka di mana orang yang tidak bersalah itu. Saya bertanya dalil dosa waris, bahwa doktrin Kristen ini kan pokoknya kalau orang yang misalkannya, setahu aku bukan orang tapi domba, setahu aku domba yang menjadi penebus bukan orang, setahu aku dalam kitabnya orang Yahudi. Kan yang orang jadi penebus itu kan agama Kristen, sama seperti Dewa Molok. Yang menjadi penebus dosa itu adalah memberikan benda kita berupa hewan ternak yaitu domba yang tidak bercacat, sempurna. Kenapa? Itu bukti kita tulus. Itu kan di imamat ada namanya lembu yang tidak bercacat. Tidak ada perintahnya bagi Tuhan Bani Israel menumbalkan manusia yang tidak bercacat. Coba kalau ada, coba aku tunjukkan dalilnya. Yang ada itu di Kristen, memang butuh tumbal. Tumbalnya orangnya adalah Tuhan. Nih, aku tunjukkan dulu ya. Ini Tunggu dulu, kau saya lari jawab. dari kau kenapa kabur dari Tuhan? Saya kau jawab yang Yesaya menilai? 53. Tunggu, Bentar, saya bentar, 53 Tuhan kau ayat 9. Jangan kabur, ini sudah red herring. Iya, Tuhan itu, saya kau jawab itu. menulai. Udah silakan. Ini kan saya jawab tadi kenapa orang benar dijadikan penebusan dosa. Di mana buktinya? Lah saya nggak orang tanya yang kenapa. benar tidak berdosa. Kenapa saya tidak Nggak, saya bertanya tanya, kenapa. saya mau jawab buktinya. Saya tidak bertanya kenapa. Saya bertanya mana ada Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa menebus orang bersalah dan berdosa itu harus dengan adanya manusia yang sempurna menjadi tebusan tuh mana? Setahu aku kambing, domba. Yesaya 53 ayat 9. Yesaya 53. Ayat Coba 9. bacakan. Di situ dikutip juga sama 1 Petrus. Saya baca Yesaya Ya silakan 53. kau baca. Aku lagi tunjukkan Tuhan kau nggak adil ya. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia dan di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu artinya orang sempurna. Kalau orang cuma orang ini? sempurna, Kau kupikir kau mengutip ayat. Nih kalau ngutip ayat tuh kayak ya kan gini ayat-ayat ya. itu. Yesaya Apa 53 itu? ayat 9. Itu tafsiran kau, Dek. Tafsiran kau. Tafsiran itu ayat iyalah. Alkitab. Yesaya Mana di 53 situ ayat Tuhan 9. mengatakan orang yang sempurna yang harus menebus orang berdosa itu mana? Yesaya Nih, 53 ayat 9. kau tengok ini nih, kau Ditipu tengok ini tidak ada Tuhan dalam kau. Ini yang mulutnya. baru Tuhan keji nih, Tuhan biadab kayak gini nih. 2 Samuel Tuh. pasal 12 nomor 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nih, apa salah anak ini ditulahi Tuhan coba? Itu kan karena efek dosanya. Jadi yang lain Iya, itu yang kena. berbuat dosa siapa? Yang berbuat dosa siapa? Daud yang Nah, yang mati siapa di sini? mati di situ anaknya, karena itu efeknya. Ah, Kan makanya seperti kan Adam dan pagan Hawa. sekali kan? Loh, Adam dan pagan Hawa sekali kan kan, berbuat Evan? dosa. Yang mati keturunannya juga. Ah, gimana? Itu kan Mana sesuai di dalam Alkitab. kitab kau Tuhan kau pernah menciptakan manusia kekal? Enggak, maksudnya Adam. Adam kan berbuat dosa. Mana Terus- tunjukkan dosa, kalau tunjukkan dosa, tunjukkan dalil bahwa Adam terkutuk tuh mana dalilnya? Nah, saya kan bilang Adam kan melanggar perintah Iya, Tuhan dengan memakan. mana dalilnya? Gara-gara dosa Adam, menurut ajaran Bani Israel, manusia mati itu gara-gara dosa Adam, mana dalilnya? Kenapa kau dari tadi tuh cuma asumsi aja? Kenapa cuma asumsi aja?
Dengarkan baik-baik saudaraku. Kalau seandainya diskusi itu Enggak. pakai apa? Tunggu saya jawab dulu. Kejadian 3. Yang kedua. Gimana? Kejadian Gimana 3. dikatakan? Gara-gara Soal besok Adam lagi. apa? Suara apa itu? Katakan. Nggak tahu. Kejadian 3. Ini saya Kalian jawab jangan- nih gimana nih? Silakan, silakan. Yang mana yang kamu Ya, ini jawab, lanjut Dek? atau enggak ini? Iya, saya membahas tentang Tuhan menulai ini loh. Kan kamu bilang Tuhan Iya, yang itu kan menghukum efek anak. dosa. Iya, berarti adil gitu. Oh, itu kan sesuai kan Tuhan bilang kalau kita berdosa kan kita mati, upah dosa mati, kematian. Yang mati di situ siapa? Yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang anaknya, efeknya kan seperti Anaknya Adam dan berdosa. Hawa. Yang mati Anaknya, ya, anak-anaknya. Anaknya berdosa, Anaknya belum berbuat dosa, belum. tapi mati. Mati kan efek dosa karena Gimana kayak nih anak ceritanya, Adam. bro? Loh, Jadi anak-anak orang yang Adam berdosa, kan orang mati lain yang juga. kena gitu. Jadi yang Loh, berdosa itu anak-anaknya siapa? Adam, Ya mana dalilnya? Anak-anak Adam mati keturunan karena Adam dosa. kan itu kan mati karena dosa. Adam Iya berbuat mana? dosa. Mana dalilnya Adam yang berbuat dosa kita mati gara-gara Adam? Mana dalilnya? Tunggu, Siapa yang Roma. ngajarin? Kita perjanjian. Oh, Paulus. Yang saya tanya itu Tuhannya Bani Israel. Tadi juga kamu Oh. membawa ajaran Paulus. Tadi itu saya sudah bantah. Memang Paulus mengajarkan ajaran yang Paulus? bertentangan dengan ajaran. Iyalah, Roma itu kan ajaran Paulus. Kamu coba deh lihat. Iya. Dalam kitab Ibrani dikatakan tidak dapat diampuni dosa tanpa penumpahan darah. Itu Paulus bilang dalam kitab Ibrani. Tapi Yesus berkata, dosamu yang banyak itu diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Artinya terbukti ajaran Paulus dengan Yesus kontradiksi. Nah, sekarang kamu juga. Yang saya tanya itu adalah di mana tertulis, setahu saya di dalam ajaran orang Yahudi, justru Tuhan mengampuni dosa orang berdosa dengan memberikan kepada mereka solusi. Apa itu? Mengorbankan hewannya. Hewannya yang tidak bercacat. Bukan Tuhan yang bercacat, bukan manusia yang bercacat, karena Tuhan jijik dengan pembunuhan manusia. Tapi justru kamu Kristen, orang yang tidak berdosa menanggung dosa orang yang berdosa. Di kami orang fasik menanggung dosa kami nggak masalah karena memang fasik, orang berdosa memang. Orang dosa menanggung dosa apa salahnya? Di kalian orang yang tidak berdosa menanggung Orang dosa. fasik Anak nggak kecil- mampu. Orang fasik nggak mampu menanggung dosa kita. Anak kecil itu So, harus mampu, orang benar menantul. karena cuma orang benar. Ya udah, orang anak kecil ini Ya, mampu. cuma orang yang istilah benar Tuhan. yang mampu. Ya udah, ini mampu Maksudnya? anak kecil ini. Anak kecil ini mampu. Itu kan efek dosa. Saya kan udah bilang. Kamu tahu Efeknya. nggak Kan efek kita- dosa itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Di sini Tuhan loh yang langsung mengambil keputusan untuk menulahi anak itu. Anak ini mampu nggak? Iya, kan Di dalam Imamat pasal 10 nomor 20, orang yang berzina dengan istri orang itu harus mati. Daud mati nggak? Daud mati, akhir hidupnya mati. Mati karena apa? Apa? Matinya karena apa? Karena dia berzina dengan Betseba. Oh enggak. Nah, yang mati berzina, Itu kan yang, perbuatan yang dosa. mati karena gara-gara berzina dengan Betseba itu siapa? Yang mati, yang dimatikan Tuhan gara-gara si Daud berzina itu siapa? Ini anaknya Udah ya, karena itu kita efek sudah dosa. tunjukkan teman-teman ya. Memang paradigma Islam dan Kristen itu beda, jauh kelas, jauh banget. Di Kristen itu orang yang tidak berdosa, anak kecil itu bahkan Tuhan sendiri yang menghukumnya, padahal dia yang tidak bersalah. Tapi kalau di Islam, ya orang berdosa memang masuk neraka, matilah kau dimakan cacing, kau yang kafir kepada Allah kok. Kalau di Kristen enggak, di Kristen itu Tuhannya membunuh anak kecil demi menyelamatkan si Daud yang menikmati Kok demi Betseba. menyelamatkan? Mana ada ayatnya saya bunuh Loh, anak Daud ini kan- supaya menyelamatkan Daud Daud. diampuni Mana nggak ada dosanya ayatnya itu? setelah itu? Daud diampuni nggak setelah itu? Daud diampuni karena kan Tuhan mau. Nah, Bukan karena alasannya. karena dia- Nah, alasannya bukan karena dibunuh. Dibunuh anaknya. Nggak ada Anak alasannya ini tertulis. dihukum Tuhan gara-gara efek dosa, kau bilang. Ya, efek dosa. Lalu Daud itu diampuni karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengampuni. Berarti Kan bisa ada diampuni tertulis, tanpa saya penumpahan darah. mengampuni kamu. Berarti sudah kau akui sekarang Nggak ada bisa tertulis. diampuni tanpa penumpahan darah. Kan Tuhan ampuni juga. Iya, berarti kau akui sekarang yang argumen yang pertama tadi bahwa Tuhan bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Tuhan bisa mengampuni tanpa. Tuhan bisa mengampuni karena bisa. Kan karena Tuhan Yesus kan bisa Berarti menyalib. dalam kitab Ibrani itu bohong karena tidak bisa Oh, diampuni tidak. tanpa. Loh, gimana Kan ini salib Tuhan sebenarnya? Yesus untuk masa lalu juga. Salib Yesus untuk masa lalu. Untuk yang sebelum Tuhan Yesus datang. Berarti maksudnya. semua penjahat zaman dulu itu semua masuk surga gara-gara ditebus Yesus. Oh, tidak, intinya kan percaya Tuhan maksudnya. Siapa orang masa lalu yang percaya Yesus?
Maksudnya percaya Mesias yang akan datang. Ya siapa orang masa lalu yang percaya Mesias? Lo kan nabi-nabi sama kejadian. Ya siapa? Nabi-nabi. Siapa? Yang menubuatkan Nabi Daud, Mesias datang. Daud percaya sama Yesus nggak? Orang fasik masuk surga, orang benar mati menebus dosa. Itu ya teman-teman ya. Udah kita ulang Orang lagi ya. berdosa berarti orang berdosa menebus orang berdosa. Nggak ada kayak gitu. Kau yang nyimpulin gitu. Mana ada orang Kalian berdosa kan menebus orang berdosa? kan Uni Rifa bilang sendiri, kita berdosa, orang Muslim berdosa. Orang fasik menebus orang benar. Loh, tapi kan kalian bukan orang benar, kalian tetap orang berdosa. Kan saya bicara hadis tadi. Kan saya bukan Iya saya. betul, kalian kan Di tidak hadis tadi kan- berarti Amsal Di hadis Amsal tadi 21 ayat 18 tidak bisa dipakai untuk kalian. Definisi karena orang kalian benar bukan apa? orang benar. Loh, Karena kok kamu kalian yang kan nentukan- kita semua, Loh, kok kita kamu semua yang kan bukan orang benar. kok kamu yang nuduh? Kenapa yang kamu menentukan kami orang benar apa tidak? Loh, Dalam Kak, perspektif Uni Rifa Islam, berdosa atau tidak? kalau dosa sudah diampuni Allah menjadi orang benar. Enggak, sebelum Dek. itu kalian berdosa Iya atau kan kita tidak? bicara konteks hadis tadi. Hadis tadi kan dosa orang sudah diampuni. Ya itu kan di 4969 tidak ada tertulis Orang itu sudah masuk diampuni. surga. Orang itu masuk. Ya di hadis yang lain kan ada. Kok malah kau Ya tolak? 4969 kan tetap itu. Iya tapi kan tetap para jadi- ulama kami loh. Kenapa kok Kristen gini memaksakan diri ya teman-teman ya? Loh, Jelas memaksakan dikatakan. Ya kan saya sudah bawa hadis yang sahih juga bahwa kami diampuni dosa dulu. Setelah dosa Kok kami diampuni dosa dulu? Di 4969 enggak ada. Ya di ayat yang satu Iya, lagi, di tahu. hadis satu lagi yang sudah saya tunjuk. Iya, maksudnya di Bukhari ada, tapi di Iya, Muslim di- 49 Iya, terus masalahnya apa? 469 di Sahih Muslim itu Iya. tidak tertulis sudah Kok diampuni maksa? dulu baru Dek, itu kok maksa, Dek? Dek, kenapa maksa, Dek? berarti kan enggak ada tertulis di kan Iya, harus menurutmu. tebusan dulu. Kan menurutmu, saya sudah jelaskan. Kok menurutmu kan itu tertulis eksplisit. Inilah Iya, secara penebusmu. eksplisit juga dikatakan bahwa kami diampuni dosa kan di situ. Karena Naluri penjajahnya jangan nampak kali lah, Dek. ya Maksudnya karena gitu ada loh, penebusnya. memaksakan- Ini Nggak ada di situ karena karena. ada penebusnya dong. Ya mana kata Bagaimana? karenanya? Mana kata karena? Coba Loh, jangan itu kan nama-nama ya hadis Kamila. Mana Tidak ada kata karenanya? karena, maksudnya itu Mana karena di inilah situ? penebusmu. Ah, inilah kenapa Tidak aku ada bilang kata kalian itu. karena. Ya udah kalau gitu kamu memaksakan pendapatmu pribadi, Dek. Loh ini kan Ya, silakan. Allah yang bilang inilah penebusmu. Itu salah dah Allah bilang. Enggak salah. Ya makanya itulah penebus kalian. Iya, apa salahnya? Kan orang fasik menebus orang benar. Yo kalian bukan orang benar, tetap orang karena kalian juga berdosa. Loh, kan udah diampuni Loh. Allah. Kalau udah ini kenapa ini Nggak adik kita ini? Dek, dalam Nggak Islam ada. itu orang yang dikatakan benar itu orang yang sudah diampuni oleh Allah dosanya. Tapi kan ini bilang sebelumnya, kan hari kiamat kan belum diampuni kalian. Kan Allah Harus sudah diampuni. ditebus dulu. Kan ayatnya sudah dikatakan Allah mengampuni dosa. Banyak orang Islam membawa dosanya, lalu Allah mengampuni dosa itu. Maka jadi orang benar dong. Maka ditebus sama orang fasik. Tidak. Maka betul lah Amsal dengan Al-Qur'an dan hadis orang Oh, benar. Loh, kok tidak? Kok dia Karena bilang kalian tidak? bukan orang benar kan tetap Definisi benar apa dalam agama Islam artinya? tidak berbuat dosa. Mana Maksudnya tertulis? Coba. definisi benar sempurna itu maksudnya. Mana tertulis di Al-Qur'an dan hadis bahwa orang benar itu orang tidak pernah berbuat dosa, mana? Coba. Oh, berarti kalian percaya berarti orang benar itu berarti Apa? orang berdosa ya? Orang benar itu orang yang telah diampuni oleh Allah. Iya betul. Saya juga Iya, dah. Kristen kan juga kayak gitu diampuni. Tapi sebelumnya maksudnya. Loh, apa ini? Kok Sebelum Kristen kalian- diampuni? Kalau memang kau Kristen diampuni dosamu, pertanyaanku, kalau kau berbuat dosa kau masuk surga atau masuk neraka? Kalau Setelah- berbuat dosa Kalau besok kau berbuat dosa, masuk surga atau masuk neraka? masuk surga karena dia kalau minta ampun. Percaya Berarti masih bisa tetap minta percaya. ampun, berarti bisa minta ampun. Percaya dulu. Iya, berarti bisa minta ampun sama Tuhan kau berarti. Masa nggak bisa? Ya udah kalau gitu ngapain Tuhan kau mati? Ya mati kan ada solusinya. Kalau kalian kan nggak ada solusi. Solusinya kan orang Yahudi. Penebusnya Mana ada? penebus Muslim Loh, kan orang kok nggak ada Yahudi solusi? Kristen. Iya, solusi kau kan ke Tuhan kau harus mati kan? Yo solusi orang Muslim itu orang Yahudi dan Kristen. Bukan, solusi kami adalah bertaubat. No, tidak. Itu ada penebus, Loh, kok penebus, tidak? Kok kau yang penebus masak? dari siksa api neraka. Teman-teman, kok kita yang dia yang masak di kitab dia apa yang dia paksakan ke saya itu tidak dipahami begitu umat Islam. Tapi dia memahami begitu di agamanya bahwa di agama dia lanjut Je, ini mau sholat asar dulu deh. Di agama dia memang dia ditebus sama orang benar.
Kok dia Iya. pula yang masa kita? Di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis itu dikatakan Allah mengampuni dosa. Diampuni dulu sama Allah dosa. Jadi orang benar kami. Maka kami ditebus Tidak. orang benar, ditebus orang fasik. Loh, kok tidak? Karena Kok di tidak? 4969 kan enggak gitu. Saya tahu di Ya. Bukharinya. Ya, Di kan hadis itu 4969 hadis itu kan bukan cuma satu. Iya, tapi kan tertulis inilah penebusmu dari Yang siksa Islam di neraka. sini Jadi penyelamat ya dong. udah. Enggak lah. Penebus kan artinya menyelamatkan. Nah, justru di sini dalam kitabmu yang menjadi juru selamat iblis tuh ada nih. Apa? Orang Kristen itu diserahkan kepada iblis dulu, baru jadi kalian selamat. Nih. Ayatnya ada ayatnya ya? Ada lah. 1 Korintus enggak. Tapi kan kalian juga harus ke neraka dulu kalian. Enggak ada. Diselamatkan Allah kami. 1 Korintus pasal kelima ayat 5 nih. Nah ini kalian nih. Pokoknya kalian itu solusinya kalau nggak pakai iblis, kalau nggak pakai anak kecil, kalau nggak pakai Tuhan yang tidak berdosa. Kejam kali Tuhan kalian ini ya. Berapa satu? Ini jelas nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Berarti berkat iblis kau selamat. Katanya kau yang menyelamatkan Yesus. Tuh. Itu Kristen tuh pokoknya jadi Selamatkan. selamatnya kalau nggak anak kecil yang Juru pokoknya yang selamat jadi itu. tumbal. Loh. Ini kan Tahu menganjurkan dosanya. Tubuhnya Iya, maksudnya. kepada siapa diserahkan? Kepada iblis diserahkan. Ayo udah, Kepada makasih. iblis. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.